saat ini, dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara Rakernis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022 akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami persilakan Anda untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendapatkan kursi atau tempat duduk, mohon dapat menyesuaikan menempati kursi-kursi yang masih kosong di deretan kedua dan juga terakhir. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon kerjasamanya untuk dapat segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa saat lagi kita akan
memulai rangkaian opening seremoni Rapat Koordinasi Teknis APEKSI tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan Anda untuk dapat memasuki ruangan acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa saat lagi rangkaian opening ceremony akan segera dimulai. Untuk itu dimohon kerjasamanya kepada seluruh peserta dan tamu undangan dalam Rakornis APEKSI 2022 dipersilakan memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang tidak mendapatkan tempat duduk atau posisi kursi, dapat menempati kursi yang masih kosong di deretan ketiga dan keempat. Beberapa saat lagi kita akan menyambut kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan yang akan sekaligus membuka rangkaian Rapat Koordinasi Teknis APEKSI 2022. Untuk itu dimohon kepada seluruh tamu undangan dan para peserta untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan dimulai dari sekarang. Sekali lagi kami mengundang untuk seluruh tamu undangan segera memasuki area acara karena sebentar lagi rapat kerja teknis nasional APEKSI akan segera dimulai. Dan silakan untuk yang sudah hadir boleh menempati tempat duduk yang telah disediakan agar kita bersiap-siap untuk memulai acara kita di pagi hari ini. Terima kasih.
selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, memasuki ruangan acara. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon untuk tim dokumentasi untuk pengambilan gambar nanti setelah acara selesai. Sekali lagi kami persilakan untuk tim dokumentasi mohon untuk mengambil tempat terlebih dahulu karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan bersama-sama mengikuti opening seremoni rapat kerja teknis APEKSI 2022. Untuk itu dimohon kesediaannya agar dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami mohon untuk seluruh tim dokumentasi mohon untuk berada di luar area karena sebentar lagi acara akan kita mulai.
Teknis Nasional Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk memulai acara kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan tarian Pakuru Sumanga.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Apeksi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Apeksi.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, Yang kami hormati Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, yang sama kami hormati Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan BPKP. kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, Yang sama kami hormati Ketua Dewan Pengurus Apexi yang juga merupakan Wali Kota Bogor. kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wali Kota Makassar beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar selaku tuan rumah. Yang sama kami hormati para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Para anggota Forkopimda Kota Makassar, Yang sama kami hormati Direktur Eksekutif Apexi beserta seluruh pengurus Apexi yang hadir di Kota Makassar. kami juga mengucapkan selamat datang kepada para wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, dan jajaran pemerintah kota seluruh Indonesia. Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat pagi kepada para perwakilan konsulat jenderal dari beberapa negara yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta hadirin tamu undangan. Selamat datang dalam acara Opening Ceremony Rapat Kerja Teknis Apexi dan Makassar Investment Forum 2022. Boleh berikan aplaus untuk kita semua. Luar biasa sekali dalam kesempatan ini. Izinkan kami untuk memandu acara. Perkenalkan, nama saya Cipta Perdana. Dan saya Indri Wijaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di Kota Angin Mamiri. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nikmat kesempatan kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebahagiaan dalam rangkaian opening ceremony Rakornis dan Makassar Investment Forum 2022. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MAG, Sekretaris MUI Kota Makassar. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Gubernur yang sama kita hormati, doakan. Pejabat yang mewakili pemerintah Republik Indonesia yang sama kita hormati dan tentu doakan. Wali Kota Makassar bersama Ibu yang sama kita hormati dan tentu kita doakan. Teristimewa Ketua Apexi Indonesia yang sama kita muliakan dan doakan. Seluruh wali kota atau yang mewakili pemerintah kota se-Indonesia yang hadir. Insyaallah semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pejabat Kota Makassar, mungkin Pemprov ada juga hadir. Tanpa kecuali seluruh yang ada dalam ruangan ini, insya Allah dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk diijabahnya doa, saya harap kita semua mengikhlaskan hati untuk mengaminkan, karena doa dengan mudah diterima oleh Allah ketika orang berdoa ikhlas berdoa. Tentu saudaraku yang di luar agama Islam, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mari mengikhlaskan hati untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma ilmullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa karijal. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina rabbi tamila bil khair. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina, yassir alaina kulla sir, yassir alaina kulla sir, yassir alaina kulla sir. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada kesempatan ini, hari ini, kami berkumpul di tempat ini. Pemimpin kami, para wali kota 96 kota se-Indonesia, Gubernur Sulsel hadir, pejabat mewakili pemerintah Republik Indonesia hadir, berkumpul untuk menghadiri satu majelis terhormat, yaitu berdiskusi, bermusyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rahim, berikanlah, bukakanlah, cerdaskanlah hati-hati para wali kota kami dan seluruh yang hadir dalam majelis ini. Berikanlah inspirasi yang baik, yang cerdas untuk menyepakati program-program untuk Indonesia lebih kuat. Allahumma ya Allah, semoga pertemuan ini mendapat berkah untuk negara kami, daerah kami, keluarga kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami, lindungi para pemimpin kami, gubernur kami, wali kota se-Indonesia yang hadir di tempat ini, seluruh pejabat yang hadir di tempat ini, seluruh yang hadir di tempat ini, dari segala bala malapetaka, apalagi fitnah. Allahumma ya Allah, berkelahilah, ridailah pertemuan ini untuk Indonesia, negara kami yang lebih kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan keyakinan kita. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MAG, Sekretaris MUI Kota Makassar. Semoga doa yang kita panjatkan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur termuda. Saya tahu hari ini beliau ada RUPS, tapi berkenan hadir menyambut tetamu-tetamu wali kota dari seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Apeksi kita, yang kita akrab
sapa beliau Kang Bima, Wali Kota Bogor. Apeksi kali ini luar biasa. Kekompakan para seluruh kota, sekda, dinas, BUMD digarap secara apik oleh Sekretariat Apeksi yang kemudian memberikan beberapa resolusi-resolusi bagi kota di Indonesia untuk Indonesia yang kuat. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang SDM Kemenpan RB yang berkenan hadir mewakili Pak Menteri yang sedang berada di Korea. Terima kasih Pak Deputi, tersanjung rasanya Bapak hadir di sini bersama seluruh rekan-rekan wali kota se-Indonesia. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang berkenan hadir. Terima kasih Bapak, Ibu. Ini kekompakan antara Forkompinda Sulawesi Selatan dan Forkompinda Kota Makassar. Alhamdulillah tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Gubernur. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar lengkap dan tentunya dilengkapi dengan pembaca doa tadi, Kiai Haji Maskur Yusuf, Sekretaris MUI Kota Makassar. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, saudaraku-saudaraku semua, para wali kota, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang berkenan hadir bersama Ibu dan Bapak Wakil Wali Kota, para sekda, para kepala dinas, dan seluruh delegasi dari 64 kota yang sempat hadir. Yang saya hormati perwakilan negara-negara sahabat yang sempat hadir, baik itu delegasi dari negara, ada 6 negara, maupun dari international donor, termasuk beberapa company terbesar, termasuk terbesar di dunia, top di dunia. Yang kami hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada acara pembukaan Rakernis Apeksi 2022 dirangkaikan dengan Makassar International Forum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar dan mewakili suara rakyat Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan sekda dan seluruh jajaran. Kami juga berterima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Gubernur beserta seluruh Forkompinda baik provinsi maupun kota. Rakernis ini adalah rapat kerja teknis, aspirasi, inspirasi dari semua kota diramu pada annual meeting per tahun di Rakernis ini. Banyak persoalan-persoalan kota akan digarap di sini. Maka dengan itu izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh 64 kota-kota di seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama acara terdapat banyak kekurangan, dan izinkan saya menyampaikan bahwa Rakernis kali ini atas izin Pak Ketua Umum kita Kang Bima, kami juga memparalelkan dengan 2 acara. Yang pertama, Makassar International Forum, sebuah acara yang kita bisa manfaatkan secara maksimal daripada kita mencari jejaring. Inilah jejaring yang insya Allah kita bisa share bersama-sama. Kalau ada keperluan kita tentang pelabuhan atau maritime atau persoalan-persoalan konstruksi dan persoalan persampahan, semua ada di Makassar International Forum. Kami berharap memanfaatkan momen Makassar International Forum adalah momen yang strategis, dan bagi kota-kota yang ingin memanfaatkan
kami Kota Makassar siap memfasilitasinya. Yang kedua, izinkan saya juga mengundang Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama hadir pada acara ulang tahun Kota Makassar tanggal 9 malam yang insya Allah berumur 415 tahun. Tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian pada ulang tahun Kota Makassar merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Kita akan disajikan sajian budaya 15 kecamatan, tapi tidak perlu lama. Biasanya kalau kami ulang tahun sebelumnya itu 3 hari 3 malam, Pak. Sekarang 1 malam saja selesai semua. Mohon izin Bapak Gubernur. Biasanya pagi kita upacara, malam kita resepsi, tengah malam kita di renungan suci, sebelumnya kita berkunjung. Nah, karena ini sekarang sudah zamannya yang lebih simple. Jadi saya izin Bapak Gubernur undangannya malam. Ya, sekalian juga saya tahu Bapak-bapak wali kota banyak sibuk, tapi kalau Bapak-bapak insya Allah bisa hadir, begitu bangganya kami semua di Makassar dengan harinya Bapak-bapak Ibu sekalian. Untuk itu, atas nama panitia, tentunya panitia lokal, kami sangat mengharapkan pengarahan dari Bapak Ketua Umum kita, pengarahan dari Bapak Gubernur yang kita cintai, dan tentunya pengarahan dari Bapak Deputi. Semoga Rakernas ini akan membuat kita menjadi lebih kuat, walaupun dunia hari esok makin hari makin saya kira semua orang tahu kita menghadapi tantangan yang makin berat, tapi kekompakan 96 kota, 98 kota insya Allah akan membuat Indonesia ini kuat. Karena sekarang ini desa-desa pun semakin mengkota. 60% daerah sudah semakin mengkota, walaupun secara administrasi itu belum semuanya, baru 90-an lebih. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama menyaksikan video profil perjalanan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan.
rencana ibu kota baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang terhadap kota-kota tidak saja di Kaltim tapi seluruh Kalimantan, Bapak sekalian. Mari kita terus berkolaborasi untuk membangun peradaban kota, kota yang inklusif, kota yang memanusiakan manusia. Komil 1 ini adalah yang terbesar di Indonesia dari segi jumlah anggota. Ada 24 kota, berarti 22% dari kota-kota apeksi di seluruh Indonesia ini dari Komil 1. Kita tunjukkan solidaritas kita untuk Bali, support Bali, kebangkitan UMKM Bali, semuanya. Hari ini kita berkumpul di Bali dalam acara Apeksi Outlook 2021. Jadi hadirnya kita di sini adalah dukungan kita untuk teman-teman di Bali dan warga di Bali semua. Jadi saya yakin, kita yakinkan bahwa pemerintah Kota Padang lebih dari siap untuk menyelenggarakan Rakernas yang insya Allah sukses nanti. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tayangan video profile perjalanan Apeksi yang baru saja sama-sama kita saksikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga merupakan Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Dengan hormat disilakan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman, terima kasih atas kehadiran di forum yang insya Allah akan memberikan barokah dan manfaat untuk pergerakan kota-kota di Indonesia. Terima kasih Pak Gubernur. Hadir juga Pak Alex Denny yang mewakili Pak Menpan. Tadi pagi Pak Gubernur Mas Azwar Anas kontak baru saja izin, beliau sedang kunjungan kerja di Korea, jadi menugaskan Pak Deputi. Hadir juga Pak Deputi Kepala BPKB, Pak Raden Suhartono, ya, terima kasih kehadirannya Pak.
kemudian Pak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, terima kasih kehadirannya. Seluruh unsur Forkopimda Sulawesi Selatan yang berkenan hadir bersama-sama di acara hari ini, dan tentunya sahabat saya yang ide-idenya tidak pernah habis, yang gagasannya selalu spektakuler, Wali Kota Makassar, ya, Pak Dhani Pomanto. Bapak Ibu, kita ketahui tahun depan insya Allah Rakernas Apeksi akan ada di Makassar. Nah, kemarin Makassar bersaing dengan kota Solo, tapi kami mempercayakan kepada Makassar. Dan tadi Pak Dhani sampaikan acara hari ini adalah pemanasan untuk Rakernas tahun depan. Ya. Jadi pemanasannya seperti ini, bisa dibayangkan Rakernasnya seperti apa nanti. Ya. Ibu Dhani, ya terima kasih juga kehadirannya. Dan tentunya Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apeksi, beserta jajaran Direktorat, Forkopimda Kota Makassar yang juga berkenan hadir pada hari ini, dan tentunya seluruh wali kota, rekan-rekan kepala daerah, pejabat wali kota yang hadir di acara hari ini. Pak Gubernur, Bapak Ibu, hari ini, saat ini kita berada di fase transisi. 1 tahun ini, 2 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan itu masa transisi. Mungkin tidak banyak yang terlalu sadar atau ngeh betapa krusialnya 3 tahun ini. Kalau kita lihat di ujung nanti Pak Gubernur, 2045. Ini target kita nggak main-main, dahsyat. 5 besar ekonomi dunia, 320 juta pendapatan per kapita, kemiskinan mendekati 0%, bayangkan Bapak Ibu. Dan nanti 70% di kelas menengah, ya kita ini warga Indonesia, dan sebagian besar 72% ada di wilayah perkotaan. 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Dahsyat sekali. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Karena kita sekarang kelimpahan sesuatu yang telah dialami oleh banyak sekali negara-negara maju, yaitu bonus demografi. Ketika usia produktif jauh lebih banyak daripada yang harus ditanggung. Korea Selatan, Jepang melewati bonus demografi, mengambil itu dengan bagus. Tetapi banyak juga negara-negara di Afrika yang gagal untuk mengolah bonus demografi sehingga malah jatuh dan krisis. Bonus demografi itu harus kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Angka-angkanya sering disebutkan oleh Presiden, oleh Pak Luhut. 117.000 dokter, 2,2 juta insinyur, minimal 10 juta pengusaha. Itu kebutuhan kita. Jadi 2045 modalnya apa? Bonus demografi. Nah hari ini Bapak Ibu kita patut optimis. Kita masuk G20, urutannya sudah menyalip dari urutan ke-8 ke urutan 7. Dan hari ini Indonesia menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dijuluki the bright spot of the world. Titik cerah di dunia. Ketika inflasi tertinggi ada di Turki, ketika negara-negara maju sekarang drop, bahkan Inggris, negara yang selama ini menjadi kiblat pembangunan negara berkembang, hari ini rontok. Perdana Menterinya turun karena salah kebijakan, inflasinya tinggi sekali. Indonesia, economic recovery terjadi, bukan hanya recovery tapi rebound Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 5,6%, di atas rata-rata nasional. Maluku Utara 27%, karena ada tambang, ada Tidore, pariwisata dan sebagainya. Jadi kota-kota Indonesia bergerak cepat, ekonominya kembali normal. Saking normalnya banyak konser-konser rusuh sekarang, berdesak-desakan, ya, itu untuk menggambarkan betapa situasinya sudah sangat normal. Namun demikian Bapak Ibu, di samping tadi titik cerah di ujung, modal yang kuat, Presiden mengingatkan kita.
Menteri Keuangan mengingatkan kita bahwa tahun depan sangat berpotensi kita akan mengalami resesi, stagflasi. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, ini Cina sudah drop Bapak Ibu, terendah sepanjang sejarah di Cina. Nah kalau Cina turun, ekspor impor kita banyak bergantung kepada Cina, maka kita akan terdampak. Diprediksi Indonesia pun akan melambat. Apalagi tahun depan dijuluki tahun ketidakpastian, the year of uncertainty. Kita tidak tahu Rusia Ukraina selesai kapan, kita tidak tahu bagaimana dunia bisa pulih dari resesi. Nah di tengah-tengah itulah terjadi berbagai kebijakan nasional yang harus kita cermati, yang harus kita evaluasi, yang harus kita kritisi. Apeksi Bapak Ibu sekalian mencermati dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, mencermati implementasi dari OSS, mencermati dampak dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah. Kita tentunya sadar, Bapak Ibu, rekan-rekan wali kota, bahwa Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Presiden mentargetkan birokrasi itu memudahkan investasi. Presiden dan jajaran juga mentargetkan akselerasi economic recovery. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana target tadi kompatibel dengan undang-undang dan pelaksanaan daerah? Apeksi harus sampaikan evaluasinya, bahwa hari ini terjadi berbagai persoalan terkait OSS. Banyak teman-teman wali kota yang curhat bahwa lebih baik zaman dulu ketika kita mengelola semua, kita bisa putuskan dengan cepat ketimbang sekarang. Ya, banyak teman-teman kepala daerah mengeluh tiba-tiba muncul tempat-tempat hiburan di tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan keresahan sosial dan sebagainya. Banyak pengusaha mengeluh juga karena sekarang rasanya birokrasi menjadi lebih ribet. Kita memiliki kesempatan besok berdialog dengan Menteri Investasi. Saya kira kita bisa sampaikan Pak Dhani hambatan-hambatan kita di lapangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS tadi. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berjalan di lapangan sesuai dengan ditentukan? Yang berikutnya ini PR berat. Rencana penghapusan tenaga honorer. Tidak mudah. Ini bukan persoalan akomodasi politik saja. Karena banyak yang mengatakan bahwa ya wali kota tidak boleh terlalu mengakomodir politik. Tidak. Ini adalah pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah bagi kita untuk menghentikan begitu saja honorer di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Ya, bukan saja ini persoalan hajat hidup orang banyak gitu, untuk mereka bisa menghidupi keluarganya, tetapi pelayanan publik jangan sampai terganggu. Banyak yang bekerja di kelurahan, ya, staf-staf di kelurahan yang selama ini betul-betul membantu kelurahan. Banyak juga yang bekerja masih sebagai honorer, sebagai pendidik, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Ini memerlukan satu formula yang pas. Kita sangat apresiasi Pak Alek, ya, Pak Anas ingin bergerak cepat mencari titik temu itu. Di satu sisi kita paham bahwa undang-undang harus dilaksanakan. Tapi kan sering kita sampaikan ini kesalahan kolektif. Ya, kita banyak teledor, kementerian juga banyak hal-hal yang perlu dievaluasi sehingga ketika deadline berdasarkan undang-undang ini tidak mungkin dilakukan. Kalau sesuai dengan jadwal di bulan November tahun depan, ya maka publik akan lumpuh pelayanannya. Nah, kita ingin mencari win-win solution, titik temu, sehingga tidak terjadi gejolak di daerah, tidak terjadi kebuntuan dalam pelayanan publik, tetapi di sisi lain kita progressing. Di sisi lain kita tetap mentargetkan bahwa pada saatnya birokrasi lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu banyak lagi non-ASN di sana. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sangat penting kenapa saya katakan tadi 3 tahun ke depan adalah masa transisi, karena rencana pembangunan daerah jangka panjang
ini akan selesai di 2025. 2005 sampai 2025. Tahun depan harus mulai dengan kajian teknisnya. Kemudian 2024 harus sudah siap ya, dengan naskah akademik. Sehingga nanti kita mulai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang baru. Tetapi masalahnya tahun depan dan 2 tahun lagi kota-kota akan mengalami fase-fase transisi. Tahun politik dan sebagian besar pejabat akan bertugas. Kalau kita catat Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 ini ada 18 pejabat wali kota, di tahun depan ada 44 pejabat, dan di tahun 2024 ada 84 pejabat. Ya. Ini kalau tidak terjadi kolaborasi dan koordinasi, maka bukan saja pembangunan daerah, rencana RPJMD-nya yang terhambat, tetapi juga rencana jangka panjang. Pejabat harus bisa berkolaborasi dengan Sekda. Di titik inilah Pak Gubernur, Pak Wali Kota, signifikansi pertemuan 2 hari ini luar biasa. Para Sekda menjadi jembatan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Para Sekda memiliki peran yang strategis untuk memastikan para pejabat nyambung dengan apa yang digagas oleh pejabat sebelumnya. Para Sekda dan Kepala Bapeda memiliki posisi yang sangat-sangat luar biasa untuk memastikan target-target jangka panjang itu bisa tercapai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Jadi terima kasih atas kehadiran para Sekda, dan sebagian para Sekda mungkin punya peluang untuk ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah, pejabat wali kota. Nah, saya kira itu bagus untuk memastikan keberlanjutan, koordinasi, dan juga komunikasi dengan teman-teman di DPRD masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kepada Pak Wali Kota Dhani, terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan 2 hari ini bisa memberikan kita arah yang lebih jelas lagi untuk membuat kolaborasi kita, koordinasi kita efektif di masa transisi. Karena visi tanpa masa transisi yang pasti hanya akan mimpi saja. Tetapi visi 2045, apabila kita kawal masa transisi ini dengan cara berkolaborasi, insya Allah itu akan terjadi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga adalah Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki begitu banyak potensi investasi di dalamnya, dan dengan berbagai program pembangunan yang dihadirkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat begitu banyak penghargaan dalam hal pembangunan. Untuk itu marilah sama-sama kita menyaksikan video pencapaian pembangunan Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selamat menyaksikan. Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, Andi Sudirman Sulaiman berhasil membuat beragam terobosan serta inovasi, baik saat masih menjabat pelaksana tugas hingga resmi menjadi Gubernur Sulawesi Selatan definitif. Berikut beberapa inovasi yang ditelurkan Andi Sudirman Sulaiman. Di bidang pangan antara lain, meluncurkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Menghadirkan pabrik benih jagung pertama yang berada di Kabupaten Maros. Mengoperasikan bulog ikan pertama di Indonesia. Di bidang infrastruktur antara lain, mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel, seperti kereta api Makassar Parepare dan Bendungan Pamukulu. Membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota secara bertahap, di antaranya Takalasi Bainangelawo yang menghubungkan Baru dan Sopeng.
ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Pangkep Baru dan Bone, kemudian New Bypass Sumpang Lakbu di Bone, Jalan Bontolempangan di Sinjai, serta ruas Jalan Usuk Nuhak Beteleme yang menghubungkan Luwu Timur Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, menghadirkan bendung dan embung Lalengri di Bone, membangun jembatan Sungai Bangkai di Kabupaten Sidrap, membenahi ruas tanah Bauk Ngapaloka Patung Bukang di Kabupaten Kepulauan Selayar, hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di era kepemimpinannya, Andi Sudirman Sulaiman berhasil menyelesaikan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna yang menjadi ikon di Sulawesi Selatan. Diresmikan pula Masjid Islamic Center di Sinjai, menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun rupiah. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta sejumlah aset lainnya. Mengambil alih aset dan pengelolaan Bandara Sorowako Luwu Timur. Untuk penanggulangan COVID-19, terobosan Andi Sudirman Sulaiman antara lain menyiapkan fasilitas isolasi terintegrasi atau FIT di Asrama Haji Sudiang untuk menampung pasien tanpa gejala maupun bergejala ringan. Kemudian program kebut vaksinasi melalui mobile vaksinator mampu mendongkrak capaian vaksinasi di Sulsel hingga melampaui target nasional di atas 70%. Di bidang kesehatan, Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap atau IDL tertinggi di Indonesia. Angka stunting di Sulsel turun signifikan hingga 90,8% berkat program aksi Stop Stunting. Andi Sudirman Sulaiman menghadirkan Mall Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Sulsel dengan menghabiskan anggaran hanya 400 juta rupiah, lebih sedikit dibandingkan penghitungan awal senilai 40 miliar rupiah. Indikator makro Sulsel pada triwulan pertama tahun 2022 menunjukkan tren positif, di antaranya ekonomi bertumbuh sebesar 4,27%, kemiskinan turun 0,25% per September 2021 sebesar 8,53% dibandingkan pada Maret tahun 2021 sebesar 8,78%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 turun 0,04% menjadi 5,75% dibandingkan Februari tahun lalu. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 72,24%. Ekspor meningkat 45,60% atau senilai 6,97 triliun rupiah. Tingginya ekspor Sulsel tidak lepas dari hadirnya fasilitas direct flight menggunakan pesawat kargo. Dalam setahun, Andi Sudirman Sulaiman juga berhasil menurunkan jumlah desa sangat tertinggal di Sulsel. Dari sebelumnya 38 desa, kini tinggal 11 desa. Di bidang lingkungan, Pemprov Sulsel mengelola insinerator atau alat pembakaran limbah B3 berizin lengkap satu-satunya di Indonesia. Terobosan Andi Sudirman Sulaiman dari sisi kemudahan transportasi, yakni rencana pemberian subsidi tiket pesawat untuk penerbangan dari Toraja dan Bone. Tak hanya terobosan, Andi Sudirman Sulaiman membawa Pemprov Sulsel meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya menjadi 10 provinsi terbaik dalam bidang ekonomi hijau dan rendah karbon, menerima penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI atas upaya pelestarian bahasa daerah. Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3 tahun berturut-turut. Standar pelayanan minimal SPM Pemprov Sulsel tahun 2021 menjadi yang terbaik di kawasan Timur Indonesia KTI dan tertinggi kedua nasional. Kerja keras Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran perangkat daerahnya membuat Pemprov Sulsel akhirnya berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Selain itu, capaian pencegahan korupsi di Sulsel kini berada dalam kategori hijau. Andi Sudirman Sulaiman optimistis Provinsi Sulawesi Selatan akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Luar biasa, tadi kita sama-sama menyaksikan video
pencapaian yang telah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakernis Apexi dan Makassar Investment Forum 2022 oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi SDM Aparatur Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Selamat datang Pak di Sulawesi Selatan. Kemudian kita hormati Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah Bapak Raden Suartono. Ini kalau titelnya panjang sekali Pak. CA, CPA, dan seterusnya. Kemudian kita hormati, kita banggakan para Forkopimda Provinsi Selatan atau yang mewakili. Yang kita hormati, yang saya cinta, saya banggakan, tentu Bapak Wali Kota Makassar yang selaku tuan rumah. Beliau ini kalau acara-acara selalu pasti sesuatu yang berbeda lah. Beliau backgroundnya adalah arsitektur memang. Apalagi dengan model-model seperti ini kayak kampanye ini. Ini kan podium-podium kampanye kalau seperti ini nih. Saya jadi nggak enak bicara, ada samping kanan kiri ini. Ini harus mic-nya nggak boleh pakai begini. Kemudian kita hormati tentu yang saya cintai, saya banggakan Bapak Wali Kota Bogor. Beliau ini saya pernah sama-sama di program fellowship kerjasama Indonesia Australia di Singapura. Australia dengan Indonesia di Singapura. Beliau salah satu wali kota yang hebat lah. Jadi dulu pernah ada cerita kami dikelompokkan. Jadi saya mewakili wakil gubernur se-Indonesia bersama Pak Emil Dardak. Saya Emil Dardak. Kemudian gubernur ada Pak Ganjar, Pak Anies, dan ada Riau. Wali kota ada beliau. Dikelompokkan kami. Ternyata hasil pengelompokannya saya satu kelompok dengan Pak Wali Kota dan bersama Emil Dardak. Kebetulan beliau juga alumni luar negeri. Emil Dardak pernah di Bank Dunia. Kebetulan saya pernah jadi pekerja di perusahaan asing, sama-sama bertiga. Yang sebelah protes, Pak, jangan dikumpulkan mereka bertiga ini. Bilang kenapa? Diskusinya tidak seru, karena di sini agak susah-susah semua, di sana saya dibantu beliau luar biasa sama Pak Emil Dardak. Bahasanya sudah seperti orang luar aja kalau bicara bahasa Inggris. I say sorry to ADB representative to speak in bahasa, Pak. To learn bahasa quickly. Biasanya kita have to marry with local. Jadi harus menikah dengan orang lokal supaya cepat berbahasa Indonesia. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan tentu Ibu Wali Kota Makassar yang hadir pada hari ini. Dan tentu para wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia atau yang mewakili. Yang kita hormati tentu Bapak Direktur Apexi, Bapak Alwi Rustam, kemudian para anggota Forkopimda Kota Makassar, Ibu Kajari, kemudian Bapak Kapolres Tabes atau yang mewakili, kemudian tentu Bapak Dandim yang hadir, yang mewakili tentu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan tentu jajaran Forkopimda vertikal yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang kita hormati tentu Direktur Dana Transfer Umum Kemenkyu, Bapak Adrianto SEMM MA PhD. Saya nanti punya mungkin hal-hal yang harus disampaikan terkait dana alokasi umum yang rasa DAK.
Mungkin beliau sudah tahu ini jadi keluhan se-Indonesia, Pak. Tapi tentu kita minta supaya ada fleksibilitas sedikit. Soalnya di tengah jalan baru dibuat aturannya. Ini bukan hal yang kecil. Soalnya Sulsel ini menjadi mendorong P3K terbesar Indonesia. 10.000 guru. Begitu lihat 400 miliar masuk ke DAU, bahaya ini. Saya kira penambahnya, ternyata pembaginya DAU. Oke, kita akan bicara banyak, Pak Direktur. Kemudian tentu hadirin sekalian, saya tidak dapat satukan satu persatu. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang berjalan di atas tuntunannya, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mampu berjalan di atas risalah dan kemudian dapat berhujjah di hadapannya kelak. Amin. Pertama-tama tentu atas nama pemerintah Provinsi Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua APEKSI, Ketua Umum APEKSI, Bapak Wali Kota, Bapak Bima Arya yang telah berkenan untuk menunjuk Kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rakernis dan juga rapat kerja nasional tahun depan. Tentu kami merasa bangga, Pak. Makassar ini menjadi kota yang strategis untuk dikunjungi. Memang pelaksananya sangat fair kalau di Makassar. Kalau Bapak mau berkunjung pelaksananya di wilayah timur, harus mampir juga ke Makassar. Mau ke barat dari timur, kasihan juga kalau tidak mampir Makassar. Akhirnya apa yang terjadi? Ya memang penerbangan terramai adalah transitnya Makassar. Sampai kami punya pengunjung itu sekitar 27.000 sampai 40.000 per hari. Yang transit itu tidak banyak, paling sekitar 3.000 sampai 10.000 paling tinggi yang mampir. Makanya bagusnya mampir. Dan memang kalau ada acara-acara nasional, paling tepat dilaksanakan di Makassar memang. Karena merasa adil kepada semua. Kalau dilaksanakan di Kalimantan, bukan saya menghitung-hitung, tapi kami kadang-kadang harus transit jauh. Makanya Sulawesi Selatan punya program, Pak Ketua ini. Di tahun ini kami melaksanakan subsidi penerbangan pesawat dari Toraja langsung ke Balikpapan. Dan itu penerbangan pertama yang ada sepanjang dibuatnya bandara itu. Saya berpikir begitu Bapak Presiden menginstruksikan ini harus dimanfaatkan, maka saya waktu itu bilang kami akan melaksanakannya. Subsidi itu kita laksanakan dan alhamdulillah sudah terbang pesawatnya sekarang, sudah 2 kali sepekan, perginya hari Sabtu langsung balik hari itu dan hari Minggu balik juga langsung hari Minggu. Ternyata mereka butuh triki-triki di subsidi sekitar 6 bulan sudah punya penumpang, biasanya sudah punya penumpang sendiri, sudah terbang sendiri. Begitu juga kami subsidi kemarin pesawat penerbangan Toraja ke Makassar. Tahun ini juga kami juga mensubsidi wilayah penerbangan untuk Kendari ke Bone. Jadi penduduk Kendari kami lihat ini 500.000 ini penduduk Kendari rata-rata orang Bosowasi, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai yang harus transit ke Makassar dulu. Makanya kami subsidi, program subsidi kami kasih ke bantuan keuangan daerah bawahan. Mereka yang melakukan lelang, kerjasama dan sebagainya. Penerbangannya saya bekas tahu Pak Gubernur Sultra bisa enggak 50-50. Cuma karena tahun ini beliau belum siap, saya bilang oke, kami cover dulu lah. Jadi penerbangan nanti kalau terbang, bandaranya masih kecil. Kami sudah janjian dengan Kementerian Perhubungan untuk perpanjang, saya bikin bypass untuk irigasinya, pembebasan lahan, mereka yang akan extend runway. Harapannya kalau banyak wisata, banyak tempat kunjungan, kalau tidak ada aksesibilitasnya bagaimana? Tidak ada orang yang berkunjung bagaimana? Toraja sudah dipermak baik-baik, kami anggarkan sudah ratusan miliar sampai hampir 1 triliun, tapi nggak ada pengunjung bagaimana? Makanya ide-ide untuk menerbangkan pesawat ke arah sana. Tahun depan kami rencana lagi, mungkin untuk melihat
potensi-potensi penerbangan yang langsung dari mana. Malahan cita-cita kami sebenarnya bisa Toraja itu langsung ke Badung. Badung itu kan Bali. Kenapa? Indonesia pernah 2 wisata terkenal di dunia. Itu Toraja dan Bali. Yang ketinggalan itu kan Toraja. Kenapa? Karena aksesibilitas. Karena ada 3 faktor biasanya menjadikan suatu wisata menjadi rame, kalau aksesnya susah. Inilah harusnya, makanya sudah masuk kami dorong Bappenas untuk extend runway, Boeing bisa mendarat di sana. Harapan saya Jakarta bisa langsung mendarat Toraja, tidak perlu ke Makassar. Soalnya Makassar Toraja kalau darat 10 jam. Wisatawan kalau lebih dari 3 jam sudah balik kanan pulang. Karena capeknya tidak seimbang dengan apa yang mau dinikmati. Inilah salah satu program kami. Dan kami juga tampilkan Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah tahun ini juga kita sudah mengambil alih 1 bandara. Jadi bandara salah satu perusahaan asing Brasil di VT salah satu di Sulawesi Selatan yang sudah 54 tahun, 40 tahun bandara itu sudah beroperasi, kita ambil alih menjadi milik provinsi. Jadi dalam 1 tahun saya sebagai PLT, ini sudah lama sebenarnya dibahas, sudah dari zaman dulu, tapi terus dibahas saja. MOU, saya bilang saya tidak mau MOU, saya lanjut. Harus MOU langsung perjanjian hibah. Alhamdulillah dipenuhi dan kemudian sudah menjadi milik sah sebagai milik provinsi, diserahkan pada tahun ini. Dan kemudian itu menjadi aset dengan nilai lebih dari 100 miliar. Harapan saya begitu saya diskusi dengan Pak Menhub, saya bilang Pak Menhub saya minta tolong sekarang. Saya punya bandara, tolong dioperasikan. Dan saya minta kalau mau diambil pun sesama plat merah silakan ambil aja. Nggak apa-apa kami. Saya tidak pernah pikir-pikir. Kabupaten saya kalau mau minta-minta sesuatu hal dengan prosedur yang baik dan tentu dengan cara-cara yang bagus, saya kasih selama mereka mau memanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah juga di Sulawesi Selatan ini kita memang melakukan beberapa hal yang menjadi kebutuhan dasar. Dan yang menjadi masalah bagi kami adalah tahun ini produksi kami seperti beras misalnya. Kami itu besar sekali produksinya. Sampai overstock bisa sampai 2,9 juta ton. Sekarang ini kami ini untuk menyerap dan menampung gabah saja sekarang ini kejar-kejaran dengan pengusaha. Kejar-kejaran dengan target market pasar. Kenapa? 25% stok Indonesia adalah dari Sulawesi Selatan. Semua beras. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya programkan tahun ini untuk membantu mereka melakukan sistem pembenihan. Pembenihan yang diproduksi oleh Sulawesi Selatan sendiri, dikemas oleh Sulawesi Selatan sendiri, ditangkar oleh kami sendiri, petani kami. Apa yang terjadi kalau kita beli langsung e-katalog? Biasanya tidak adaptif terhadap varietasnya di tempat yang kita mau tanam. Bagus untuk wilayah mungkin misalnya di Jember, bagus untuk wilayah misalnya di Bandung, tapi begitu masuk di Pindrang, Sidrap, di kabupaten kota Sulawesi Selatan, dia tidak cocok karena adaptifnya kurang. Maka apa yang kami lakukan, kami beli benih pokok di Sukamandi, tangkar di sini, IKB kami yang melaksanakan, kami panen kembali, kita fabrikasi, standarisasi, sertifikasi oleh kita sendiri, dikemas, dibagi 100.000 hektar untuk seluruh Sulawesi Selatan. Ternyata alhamdulillah hari ini kita sudah dapat hasilnya, kenaikannya per hektar itu rata-rataannya sekitar 10 juta. Kalau dikali dengan 100.000 hektar itu sekitar 1 triliun lebih daripada produksi. Saya punya anggaran cuma 30 miliar saja modal untuk menghasilkan bagaimana kemudian mendapatkan 1 triliun lebih. Program-program ini kita akselerasi untuk mempercepat, termasuk mengekspor barang. Sekarang ini sudah 2 kali lipat dari target dan bahkan kita setiap triwulan bagaimana memecahkan rekor dari tahun sebelumnya untuk melipat 2 kalikan. Kami melakukan subsidi, melakukan standarisasi gratis untuk semua produksi-produksi yang bisa standar untuk ekspor, bisa masuk target market, masuk di jejaring-jejaring untuk seperti Bukalapak dan sebagainya. Artinya apa? Kami ingin kalau bisa ada prinsip seperti ini. Sendal sebelah pun kalau bisa dijadikan uang, kita jual untuk jadikan uang. Sendal sebelah hilang sebelah. Artinya apa? Kami harus menggempur mereka dengan barang-barang kami. Karena kenapa? Kami terkenal dengan produksi yang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menjual. Harus ada perimbangan antara industri dengan perdagangan. Harus ada perimbangan antara supply and demand-nya.
Bagaimana kita mentarget, bagaimana kita menjual. Inilah menjadi keluhan selama ini. Karena kenapa? Karena pemerintah harus menjadi fasilitator. Saya rasa pertemuan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Para wali kota hadir dan saya yakin, kenapa saya sebutkan beras tadi? Saya yakin kurang sekali sawahnya di kota-kota ini, pasti. Dan paling banyak mulut orang yang mau makan. Iya kan? Saya tanya tadi wali kota dari Lampung, Ibu wali kota bilang kami punya penduduk 1,2 juta. Pak wali kota Bogor, Pak Ketum, warganya ada 1,1 juta sekitar itu. Kemudian mungkin rata-rata 1 juta. Ini bayangkan suplainya dari mana? Bisa langsung ke Sulawesi Selatan? Boleh, langsung aja. Kami punya overstock banyak sekali. Bahkan menjadi pencadangan nasional untuk 25% total dari seluruh lumbung yang ada di Indonesia. Pangan menjadi salah satu perdebatan dan perbincangan dunia selain energi dan kemudian air yang ketiga dalam peradaban kita. Sulawesi Selatan juga menjadi tempat investasi paling baik. 3 faktor yang menjadi utama dalam investasi pasti salah satu semuanya adalah terpenuhi Sulawesi Selatan. Yang pertama, aksesibilitas. Semua sistem transportasi adalah terbaik untuk wilayah pemetaan. Sampai makanya di Sulawesi Selatan itu dikenal ada namanya Center Point of Indonesia. Kalau dilipat petanya itu cari-carinya pasti ke Sulawesi Selatan. Penerbangan juga kalau kita lihat itu rute-rute airlines itu Makassar selalu jadi senternya. Itu dapat. Yang kedua, listrik. Kami salah satu 20% pencapaian yang menjadi target 2045 Indonesia untuk green economy, untuk energi terbarukan. Kami memiliki PLTB Bayu 2, pertama di Indonesia yang ada. Jadi kita overstock, oversupply sekarang 560 megawatt, ditambah yang sekarang Sengkang Energi sudah lebih 300, ada hampir 1000 megawatt. Ini salah satu resource yang dibutuhkan untuk investasi, berarti Sulawesi Selatan paling tepat. Kemudian yang berikutnya adalah air. Kita memiliki air yang berlimpah dengan panjang pesisir termasuk adalah sekitar 2000 hektar, 2000 kilometer panjang coastline-nya. Artinya apa? Memang tempat yang paling tepat untuk berinteraksi terkait kebutuhan pangan, bagaimana kemudian tempat-tempat strategis untuk kunjungan. Cuma persoalan yang pertama ini adalah kurangnya kita antara share, kurangnya kita antar diskusi, antara inilah terima kasih banyak Pak Ketum menghadirkan forum-forum seperti ini untuk ada share tentang apa yang plus, apa yang minus. Harapan saya dikonkretkan aja. Kalau dikonkretkan ini enak sekali. Ada Lampung pasti minta apa dan sebagainya. Ada wali kota Makassar minta apa. Ada wilayah-wilayah di timur minta apa. Di barat minta apa. Kota-kotanya ini banyak sekali kita punya. Akhirnya apa bisa tercipta dengan forum-forum seperti ini bisa ditindaklanjuti. Yang berat adalah ketika didiskusikan tidak ditindaklanjuti, masalah sudah. Kenapa? Kebanyakan dari kita ini membawa banyak terlalu masalah, tapi penyelesaiannya tidak ada yang ditindaklanjuti. Sama kami waktu membangun infrastruktur, saya sengaja kasih tampilkan tadi. Itu infrastruktur Sulawesi Selatan itu sekitar 2000 hektar kewenangan provinsi. Kalau saya mau kerjakan semua dengan APBD habis mabok kita Pak. Mabok. Kondisi saya PLT kemarin minus 2 triliun keuangan. Minus 2 triliun keuangan, 20% minusnya. Sekarang alhamdulillah kita tinggal bergeser, tinggal 400 miliar minusnya. Kami tetap bisa membangun, bagaimana caranya? Caranya pertama kita melihat postur anggaran. Jadi waktu itu contoh saja, jalan. Saya petakan semua jalan yang ada di provinsi 2000 hektar, 2000 kilometer. Kemudian saya garis semua yang LHR tinggi, lintas harian rata-rata tinggi. Kemudian saya cap merah semua jalan-jalan yang rusak berat. Saya lihat, oh ini berat semua dulu. Kemudian setelah itu saya bungkus, ini berapa nilainya? Ini sekitar nilainya sekitar 1,5 triliun Pak. Saya punya anggaran 400. Saya laksanakan selama 3 tahun periode. Tahun depan semua LHR tinggi sudah tersentuh oleh aspal dari provinsi. Insya Allah tahun depan sudah selesai. Dan semua pertanyaan dari teman-teman DPR, dari teman-teman konstituen, dari masyarakat, Pak, jalan ini belum dikerja. Rata-rata yang memiliki populasi yang banyak lewat pasti sudah dikerjakan provinsi. Rata-rata. Kenapa? Karena kami petakan tidak semuanya dikerjakan, base-nya tidak berhitungan kalkulasi kemampuan keuangan. Sehingga skalanya jelas. Saya gambar dulu. Jalan nasional kalau alternatif ada ya udah jangan dikerjakan ini, masih ada jalan sampingnya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Saya cap semua merah karena kebetulan saya engineering juga. Saya backgroundnya teknik. Jadi saya gambar, setelah gambar saya main tanya ini gubernur kok main sampai detail gambar begini. Saya bilang strategi perang itu kalau tidak tahu detail-detail
Karena kita sudah masuk level-level, coba kalau nonton El Clasico itu, kayak misalnya contoh Barcelona lawan Madrid, yang membuat mereka kering kalah dan menang itu hal detail, hal-hal kecil. Kita harus turun spot, tetapi tidak semuanya kita turun. Kalau turun semuanya mabuk juga kita. Hanya on the spot, yang mana menjadi target sasaran. Ini salah satu metodologi yang saya pikir teman-teman kita bisa share. Dan saya yakin wali kota kita ini banyak yang bisa memberikan pengalaman kepada saya sendiri juga. Saya mau belajar juga, Pak Dani, Pak Wali Kota punya ide-ide, saya bisik tadi, punya tim-tim, ada bagaimana P3K menjadi masalah, honorer dan sebagainya, kita sharing. Beliau juga saya tidak masalah juga, saya sharing sama beliau, walaupun saya gubernur, karena beliau adalah senior saya di teknik juga. Meskipun rentangnya jauh, beliau angkatan 81 dan saya baru 2 tahun belum lahir saya waktu 81, saya 83 lahirnya. Jadi kalau bertanya nggak ada masalah, beliau pasti perjalanan panjangnya itu kita bisa tanya. Beliau termasuk Pak Ketum, saya enggak malu saya tanya, Pak Ketum bikin apa waktu, saya tanya, share tadi. Tolong nanti bisa share tentang pengalaman Pak Ketum memimpin Bandung, bagaimana mempercepat akses informasi di wilayah-wilayah lain. Sehingga kita tidak perlu kemudian menunggu waktu. Karena kita ini ada delay-nya, ada delay ketika informasi pembangunan terjadi di barat sudah bagaimana, di timur bagaimana. Percepatannya adalah satu yang paling cepat, bagaimana kemudian sharing di dalam sistem dan metodologi. Termasuk kalau ada mau berdiskusi tentang bagaimana mengambil alih bandara dari perusahaan asing, saya bisa sharing juga bagaimana caranya. Saya bisa sharing, tidak ada penggunaan kekuatan bagaimana, tidak perlu saya kerahkan Satpol PP saya, dan saya bisa mengambil alih itu. Ini perusahaan saya belum lahir, ini bandara sudah hadir. Mereka yang bangun, mereka bangun sendiri pakai uangnya. Saya bilang, saya ambil bandaranya, kita ambil. Bagaimana perang itu terjadi? Perang itu harus mengambil bandara dulu, landasan Paco dulu. Setelah itu kita bisa ambil sekitarnya. Makanya kalau bisa nonton RDP saya waktu bagaimana sistem pertambangan, itu ada, pernah viral. Apa yang kita lakukan? Kita menginginkan Sulsel ini di HUT tahun ini adalah bagaimana Sulsel optimis, harus ada optimisme yang kuat karena kita pandemi. Yang kedua, Sulsel tangguh, kemudian bagaimana Sulsel untuk berdaulat secara perekonomian. Apa yang kita inginkan? Kita tidak ingin menjadi penonton, kita tidak ingin menjadi warga kami miskin di tengah lumbung yang kaya raya, di tengah SDM yang kaya raya, kami tidak menginginkan itu. Boleh bekerja sama, saya pernah di perusahaan Nasin 12 tahun, menjadi pemain bayaran di perusahaan Nasin. Saatnya inilah saya dibayar oleh negara untuk membangun untuk negeri. Saat ini, saya merasa berterima kasih diberikan kesempatan. Makanya anggota saya banyak, anggota alumni luar negeri, tapi dibayar Kementerian Keuangan atau pemerintah untuk beasiswa. Saya bilang, Bapak harus lebih 2 kali bekerja dari saya. Kenapa? Saya dulu beasiswa ikatan dinasnya, saya dibayar perusahaan asing, bekerja perusahaan ini kembali ke negara. Bapak, semua ibu ini dibayar perusahaan negara, kemudian disuruh bekerja untuk negara, 2 kali utangnya. Kenapa? Sudah dibiayai, kemudian disuruh bekerja. Kalau saya dulu uangnya negara orang, saya pakai sekolah, kemudian disuruh bekerja. Tetapi tidak, sebuah profesionalitas tinggi. Dan inilah penting sekali, bahwa kami harus melakukan dengan baik. Kami juga banyak sekali melakukan terobosan, termasuk di sistem pengadaan barang dan jasa kami. Kami bukan sempurna, tapi kami mencoba untuk memperbaiki semua. Jadi Barjas kami, pokja-pokja kami itu sudah dapat insentif 3 kali lipat dan sering yang dia terima, 3 kali lipat. Kenapa? Kami ingin mereka lebih kuat, lebih semangat untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah dalam satu periode bisa menjadi kategori hijau untuk sistem pengadaan Barjas kami dari penilaian KPK dan teman-teman kepolisian kejaksaan yang membantu kami hal itu. Dan itu mungkin bisa menjadi sharing. Saya tahu pengalaman, kalau saya lihat muka-mukanya wali kota dan semua sekda dan mewakili sudah mau juga menyampaikan apa yang mereka lakukan, bisa di-share ke kami semua. Kami berharap itu menjadi sebuah rangkuman untuk memberikan pembelajaran kami secara cepat untuk adaptif terhadap bagaimana sistem pembangunan Indonesia ini. Kalau kita sama-sama, insya Allah kita pasti kuat. Tapi kalau kita bercari-cari tengah resesi global, kita akan menjadi terpuruk. Lawan terberat kita ini satu, melawan bangsa sendiri. Melawan kita sendiri. Yang harus kita lakukan bagaimana melawan luar. Bagaimana kemudian menjadi adidaya juga. Bagaimana merasakan juga yang pernah menjadi tongkatnya selalu Amerika, selalu Rusia, selalu Cina. Kenapa bukan Indonesia? Satu hal, kita harus kaya raya, kita harus menjadi pemain di tempat kita sendiri. Bukan menjadi pelaku-pelaku yang menjadi pengkhianatan bangsa sendiri. Harus tempatkan kita seperti itu. Saya mungkin ucapkan selamat datang Sulawesi Selatan. Ada saya mau sampaikan, di Sulawesi Selatan itu terkenal dengan coto Makassarnya. Ya,
Jadi kalau datang di sini jangan pernah pulang sebelum makan itu. Jadi namanya di sini kan akan ada pembangunan OJK, otak jantung kanker, rumah sakit. 2 triliun investasi ke Menkes. Kami kasih hibah lahan 2 triliun untuk mereka bangun 2 triliun juga. Ya kita share. Itu OJK. Tapi kalau OJL, otak jantung lidah itu coto. Nah, nanti harus Cocipi juga datang. Dan ada tempat menarik tidak jauh dari sini. Ada namanya Ramang-Ramang. Itu salah satu kars terbaik di dunia. Salah satu sekarang sudah mendapatkan tahun ini sebagai penghargaan salah satu Global Geopark dari UNESCO. Nah, sekarang bisa berkunjung situ Ramang-Ramang sekitar 30 menit, 45 menit dari 30 menit dari bandara. Dari sini mungkin 45 menit sudah dapat ke sana. Bisa melihat pemandangan view yang sangat bagus. Itu salah satu promosi kami. Datanglah untuk berkunjung dan itu hanya ada 2 terbaik di dunia, satunya di Cina dan satunya ada di Maros ini. Kalau mau tahu di mana yang 2 itu di sini dekat. Kenapa kami sampaikan itu? Kami ingin berkunjung juga, kita sama-sama sesuai arahan Bapak Presiden. Kalau bukan kita yang berwisata berkunjung, siapa lagi? Makanya sudah pas itu kalau kita yang datang semua. Terima kasih banyak sudah datang dan terima kasih banyak Pak Wali Kota sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan Pak Ketum, ada sesuatu hal yang membutuhkan kami hadir, insya Allah kami selalu hadir. RUPS pun kami tinggalkan untuk Bapak Ketum bersama seluruh Wali Kota. Kami berpikir mereka semua ini, saya hadir kalau RUPS cuma sebagai direktur, sebagai apa. Ini datang semua orang-orang yang membawahi 1 juta orang rata-rata dia bawa. Ini penting sekali pertemuan ini. Ini penting sekali pelaku kebijakan. Bahkan di Rujak saya tengah malam pun kalau mereka datang dan dia menyatakan saya adalah wali kota, bupati langsung tembus itu Pak. Tembus. Belum pernah ada bupati yang mental kalau datang ke Rujak saya dan mereka datang dalam jam berapa saja. Jam berapa saja. Karena mereka, saya berpikir mengurus orang banyak. Mengurus orang banyak. Kalau yang tidak mengurus orang banyak, tunggu dulu karena banyak yang ngantri. Terima kasih banyak, itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf panjang lebar. Saya menyampaikan ini, menyampaikan juga bagaimana Sulawesi Selatan. Saya bukan orang yang Superman, saya Sudirman Pak. Banyak kekurangan juga. Saya tentu kekurangan saya berharap tempat ini, forum ini bisa memberikan saya juga penyempurnaan, pengalaman-pengalaman dari senior-senior saya. Saya termasuk yang muda dan saya berpikir banyak yang harus di-share dari teman-teman yang lebih pengalaman. Selamat kita pada selamat datang di Kota Makassar dan tentu saya membuka acara rapat kerja teknis ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenan Bapak tetap berada di atas panggung. Prosesi pembukaan secara resmi akan ditandai dengan pemukulan gong. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto untuk dapat mendampingi. Kami mengundang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk bersama-sama mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan dalam prosesi pembukaan secara resmi Rapat Kerja Teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menghitung bersama untuk prosesi pemukulan gong sebagai bentuk secara resmi dibukanya rangkaian kegiatan kita. Bapak Ibu mohon izin, kita akan bersama-sama menghitung dalam hitungan 3, 2, 1. Dan telah resmi dibuka acara rapat kerja teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar. Kami persilahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto untuk menyerahkan cenderamata-nya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Wali Kota Makassar, yang dimana pada tahun ini Kota Makassar menjadi tuan rumah dari kegiatan kita Rapat Kerja Teknis Apeksi 2022. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Tegal. Kami juga mengundang untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk bisa hadir juga di atas panggung. Iya, seluruh wali kota dan wakil wali kota Sekda se-Indonesia kami turut mengundang untuk bisa berfoto bersama. Ya, wali kota dan wakil wali kota untuk bisa bersama-sama berfoto di atas panggung. Kami persilakan untuk seluruh wali kota dan juga wakil wali kota dari seluruh kota yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa bergabung bersama melakukan foto sesi bersama dengan
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dan juga Wali Kota Makassar, dan undangan yang lain. Kami turut mengundang untuk bisa berfoto bersama Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP dan juga Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk bersama-sama dalam sesi foto di sesi pertama ini. Ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi yang luar biasa antara para pimpinan daerah yang telah hadir dalam acara Rapat Kerja Teknik Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022 di mana akan Ya, berlangsung Bapak Ibu selama hadirin 3 hari. sekalian mohon untuk dapat melihat kamera di atas. Iya, silakan untuk tim fotografi kita berada di atas. Silakan untuk langsung bersama-sama kita bersiap-siap dalam sesi foto dengan melambaikan tangan dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu untuk diangkat tangannya melambai ke arah kamera. Selamat mengikuti Rapat Kerja Teknis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022 untuk seluruh wali kota dan wali kota seluruh Indonesia. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus dan juga berfoto bersama Bapak Ibu. Boleh sekali lagi Bapak Ibu kita berfoto bersama dengan kompak. Ya, silakan pada hitungan ketiga nanti mengangkat tangan melambaikan ke atas. Kita mulai 3, 2, 1. Silakan tangannya diangkat ke atas Bapak Ibu. Melambai ke kamera. Baik, untuk sesi foto bersama telah selesai. Kami persilakan untuk Bapak Ibu, para wali kota dan wakil wali kota untuk sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, berkenan kepada Bapak Gubernur, Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk tetap berada di panggung, Pak. Kita akan melanjutkan foto bersama dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar. Untuk itu dimohon berkenan kepada Bapak Gubernur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Bapak Wali Kota Makassar, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dan juga kepada Bapak Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk tetap berada di atas panggung karena foto bersama akan dilanjutkan bersama dengan seluruh, ya saat ini berlangsung ya, seluruh anggota Forkopimda Sulawesi Selatan. Boleh Bapak Ibu mohon izin kita bersama-sama melihat ke arah atas ya, tim foto kita berada di atas. Baik, saat ini kita sama-sama menyaksikan foto sesi bersama dengan para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga para anggota Forkopimda Kota Makassar. Iya, mungkin boleh melambaikan tangan Bapak Ibu ke arah drone kamera kita. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan atas keikutsertaan Anda dalam acara pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, baru saja kita sama-sama mengikuti prosesi opening ceremony dari acara kita pada pagi hari ini, Rapat Kerja Teknik Apeksi dan Makassar Investment Forum 2022, di mana acaranya akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 November hari ini sampai tanggal 9 November 2022 nanti. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin sekalian, di antara dari rangkaian kegiatan ialah salah satunya kita akan bersama-sama menyaksikan sesi talk show di mana Rapat Kerja Teknis Nasional tahun 2022 Apeksi ini akan membahas tema mengenai otonomi fiskal, investasi dan kemandirian kota. Akan banyak isu-isu krusial yang akan dibahas dalam sesi talk show nanti, di mana juga nanti akan ada pembahasan tentang ketersediaan dan prioritas fiskal daerah untuk tahun 2023 sampai 2024. Kemudian juga rambu-rambu perencanaan, penganggaran dan pelaporan menghadapi tahun politik 2023 sampai 2024.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, forum tahunan akan memfokus membahas teknis krusial yang terjadi di pemerintahan kota se-Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang diadakan sebelumnya di Kota Padang. Untuk itu, untuk sesi talkshow kita kali ini akan membahas hal-hal tersebut bersama dengan para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Deputi SDM Aparatur Kementerian yakni Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM dan Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Bapak Andrianto SEMM MA PhD. Kemudian juga hadir secara virtual Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan MSc Dev, dan juga Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP Bapak Raden Suhartono SEMK CA QIA CPE CQCAA. Dan akan dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif Apexi Bapak Alwis Rustam sebagai moderator kita pada talk show kali ini. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita mengikuti sesi dialog talk show yang akan dipandu oleh moderator Bapak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif Apexi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah? Baik, dan kami juga turut mengundang untuk seluruh narasumber yang akan hadir di dalam sesi talk show ini. Yang pertama kami mengundang untuk Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Adrianto SEMM MA PhD. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sesi talk show ini juga menghadirkan secara virtual Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan MEC Dev. Kemudian kami juga turut mengundang untuk narasumber yang terakhir, Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP, Bapak Raden Suhartono, SEMAK CA QIA CPA CGCAE. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Telah lengkaplah narasumber dan juga moderator kita yang akan membahas sesi talk show yang pastinya akan begitu penting untuk kita bahas bersama pada rapat kerja teknis pada hari ini. Sebelum memulai sesi talk show, Bapak Ibu izinkanlah kami untuk mempersilahkan Anda untuk dapat mengisi terlebih dahulu kursi-kursi yang berada di barisan depan. Sekali lagi Bapak Ibu mohon berkenan untuk dapat mengisi kursi-kursi yang berada di barisan depan agar jalannya sesi talk show ini lebih interaktif lagi. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk dapat mengikuti sesi talk show yang akan dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif Apexi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, tanpa mengurangi rasa hormat, nih Bapak-Bapak Sekda yang luar biasa, ataupun para wali kota yang masih bertahan, kami berharap bisa juga mengisi bangku paling depan. Nih mumpung ini kita ketemu para eselon 1, para pejabat dari 4 kementerian yang ingin kita ulik lebih teknis gitu ya, melanjutkan perbahasan para wali kota di Padang kemarin di Rakernas. Hari ini Bapak-Bapak Ibu wali kota yang hadir, yang bertahan maupun sekdanya maupun asisten 1, kabak ataupun para OPD yang terkait untuk membahas yang lebih teknis dengan isu-isu yang sesuai dengan sesi kita untuk hari ini.
Di samping besok juga tentang investasi, sekarang kita ngebahas dulu dapur kita ini, yang lebih teknis. Waduh, terima kasih sekali Bapak Ibu Sekda, Bapak Ibu Asisten, para OPD. Sekali lagi saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Alwis Rustam. Saya ditugaskan untuk bisa memanfaatkan, mengoptimalkan waktu kita. Saat ini Pak Ketua dan Pak Wali Kota Makassar sedang doorstop bersama media. Kita manfaatkan waktu ini dengan para sekretaris daerah kota-kota APEKSI. Ini para narasumber, baik yang hadir langsung maupun yang virtual. Ada satu dari Dirjen Bina Keuda yang nanti secara online. Kami sampaikan bahwa beliau-beliau ini yang dimaksud oleh Pak Wali tadi sebagai penjaga gawang sustainability dari pembangunan gerbong birokrasi yang ada di kota-kota APEKSI. Di samping dinamika politik yang ada, di samping beratnya tekanan ekonomi, berbagai regulasi-regulasi yang harus dioptimalkan, sampai kepada masa transisi di masa sebelum suksesi. Jadi ini para sekda dan para asisten dan para pejabat yang terkait di birokrasi inilah yang nanti akan kita optimalkan dalam sesi ini. Bapak Ibu telah hadir dan tadi diperkenalkan oleh MC. Pertama ada Pak Deputi dari Menpan RB SDM ya, Pak Alex Denny. Ini sering dengan APEKSI juga membahas hal-hal ini, tapi saat ini Pak Sekda, Bu Sekda silakan nanti berdialog langsung. Yang kedua dari Kemenq, Pak Adrianto, Pak Direktur, beliau juga nanti akan membahas sesuai sesi kita. Juga Pak Raden Suhartono, beliau dari BPKP, dan tentu dari Kemendagri Bina Keuda, Pak Horas Matius nanti beliau secara online. Saya mohon konfirmasi dulu dari panitia, apakah sudah bisa kita sapa dari Kemendagri, Setdijen, Pak Horas, halo. Panitia bisa connect? Halo Pak Dirjen, Setdijen. Mohon panitia bisa memastikan konektivitas ke Keuda, Bina Keuangan Daerah dengan Pak Setdijen. Bapak Ibu, kita punya waktu masing-masing ini mendengarkan dulu dari para narasumber. Mungkin 15 menit Pak izin nih, mohon maaf. Supaya terjadi dialog yang panjang sebelum menjelang makan siang. Dan Bapak Ibu silakan mengkompilasi seluruh hal-hal yang menjadi pertanyaan kita selama ini dapat dikonfirmasi langsung kepada representasi dari 4 kementerian ini, ataupun ada usulan selanjutnya kepada APEKSI selaku Sekretaris Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif. Kami juga merep up nanti apa yang perlu kita lakukan lebih lanjut selain sesi ini. Oleh sebab itu kita gunakan waktu untuk yang pertama. Mungkin izin Pak Alex dulu, Pak Deputi, Pak Alex Denny dari Kemenpan. Ada hal-hal nanti terkait beberapa hal termasuk honorer non-ASN, nanti kemudian juga terkait dengan DAU, Pak Direktur nanti dari Kemenq, nanti juga terkait dengan berbagai prioritas keuangan daerah, rambu-rambu dan lain-lain, itu dengan Pak Setdijen nanti, Pak Horas, dan kemudian juga Pak Raden Suhartono nanti terkait rambu-rambu ke depan. Setelah itu kita dialog para sekda dan narasumber kita. Izin Pak Deputi, silakan waktu dan tempat 15 menit untuk Bapak. Terima kasih Bang Alius. Yang saya hormati Pak Raden Suhartono, Pak Adrianto, Ibu Sekda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih undangannya, keren banget ya. Kalau APEKSI bikin acara selalu keren. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa berbagi informasi dan hal-hal yang barangkali tadi Pak Bima Arya katakan ada masa-masa transisi yang mesti kita lewati bersama. Saya diminta panitia untuk menyampaikan bagaimana sih strategi kita menangani non-ASN dikaitkan dengan percepatan transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.
Ngomong-ngomong kelas dunia, sebentar lagi Piala Dunia bergulir Bapak Ibu, siap-siap begadang. Ya, hanya 32 tim ikut Piala Dunia. Pengen nggak sekali-sekali timnas ikut Piala Dunia? Pengen ya? Kira-kira mampu nggak timnas ikut Piala Dunia? Mampu ya? Harusnya mampu. Yes, kita punya bonus demografi tadi dikatakan. Tetapi bisa nggak timnas ikut Piala Dunia kalau pengurus PSSI nitipin pemain ke pelatih, pemerintah nitipin pemain, kira-kira timnas bisa menang nggak? Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa lah ya. Siapapun pelatihnya, kita undang Pep Guardiola sekalipun, rasanya mustahil timnas ikut Piala Dunia kalau semua orang nitipin pemain untuk dipastikan main di dalam timnas. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke urusan kita, birokrasi yang diharapkan juga berkelas dunia. Kenapa diharapkan berkelas dunia? 2045 Indonesia emas, kita diharapkan menjadi satu negara maju, salah satu negara maju. Tetapi indikator kita ketinggalannya agak jauh nih. Kinerja-kinerja kita, efektivitas pemerintahan, indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha. Tadi Pak Gubernur udah kampanye, ya, bagaimana harusnya kita investasi di Sulawesi Selatan. Tetapi nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena memang indeks-indeks kemudahan berusaha kita masih ketinggalan jauh dibanding negara-negara tetangga. Persoalan ini tentu mesti kita sikapi bersama. Siapa yang menjalankan ini? Birokrasi. Berapa banyak orangnya? 4,2 juta sekarang. Jadi ASN kita ada 4,2 juta. 39% diantaranya pegawai pelaksana. Pegawai pelaksana adalah frontliner kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang simple, repetitif, yang mudah sekali diganti oleh teknologi. Di negara-negara maju, piramidanya udah nggak seperti ini. Piramidanya udah seperti ini. Pelaksana itu sedikit sekali jumlahnya. Kenapa sedikit sekali jumlahnya? Karena semua interaksinya sudah melalui digital dan teknologi. Kita piramidanya masih seperti ini Bapak Ibu. 39% masih pelaksana. Kita belum ngomong non ASN nih, yang jumlahnya saya nggak berani sebut jumlahnya karena kita masih data sama-sama. Ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita waspadai juga adalah kalau kita ini semuanya berlomba-lomba melakukan SPBE, digitalisasi, smart city, smart desa, smart kampung dan lain-lain, hati-hati, teknologi akan membuat terjadinya perubahan shift di dalam jabatan. Jabatan-jabatan yang konvensional akan hilang, jabatan-jabatan baru yang membutuhkan skills baru akan muncul. Ini tidak hanya bicara non ASN, ASN pun yang jumlahnya 4,2 juta tadi tentu rentan digantikan teknologi pada saat kita bicara SPBE dan digitalisasi. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa rencana transformasi ini dibuat holistik. Organisasinya terlebih dahulu kita buat slim agar dia lincah, kemudian sistem kerjanya kita buat lebih digital ini base, dan kemudian ASN-nya juga harus ditransformasi. Nah transformasi ini kayak tarik tambang, dia butuh energi, ya. Memperbaiki sesuatu kan butuh energi. Energi itu dibutuhkan besar sekali untuk menarik menuju birokrasi yang profesional tadi. Tetapi Bapak Ibu, tambangnya bisa nggak bergerak kalau energinya yang menarik ke kiri juga nggak kalah besarnya. Apa itu energi ke kiri? KKN, jual beli jabatan, kecurangan PASN, ya, kemudian politisasi ASN, kemudian masalah non ASN kita yang nggak selesai-selesai, walaupun coba diselesaikan sejak 2005. 2005 kalau kita ingat 900.000 lebih non ASN kita diangkat tanpa tes menjadi PNS, jumlahnya 860.000 tanpa tes. Selesai nggak masalahnya? Enggak selesai. Walaupun pada waktu itu semua PPK sudah dilarang merekrut ASN. Jadi sebetulnya kalau ditanya pemerintah ini komit nggak untuk menyelesaikan ini? Saya belum lahir pemerintahnya udah komit Pak. Saya baru ASN belum 2 tahun Bapak Ibu, ya. Status saya P3K, saya diminta membantu, ya. Saya belum lahir sebagai ASN, pemerintah sudah komit dari 2005 mengangkat tanpa teks THK 1. Kemudian sisanya dikumpul-kumpulin, ternyata jumlahnya membengkak lagi. Diberi kesempatan terus dari tahun ke tahun, dan sekarang kami tahun lalu, saya masuk tahun lalu di Kemenpan RB, ternyata ada PP 49/18 yang akan jatuh tempo di 2023. Lalu saya tanya ke teman-teman, sudah melakukan apa persiapannya?
Oh belum Pak, loh kok belum? Ayo kita kasih surat mengingatkan kepada teman-teman. Keluarlah SE ya dari Kemenpan RB untuk mengingatkan kita semua ada PP loh yang akan jatuh tempo 2023. Tetapi sebagian orang merasa surat itu dianggap sebagai regulasi. Padahal kami tidak keluarkan regulasi, cuma ngingetin ada regulasi yang akan jatuh tempo. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya Pak Menteri baru, Pak Menteri kami orang yang paham sekali lapangan, ya 2 periode jadi bupati dan sukses. Dan mudah-mudahan beliau paham apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Itulah sebabnya kami dengan APEKSI, APKASI dan APPSI intens membahas ini. Ya, bahkan sebentar lagi insya Allah Pak Direk, Pak Menteri akan keluarkan SK tim penyelesaian ini yang anggotanya adalah dari APEKSI, APKASI dan APSSI bersama-sama dengan kami. Yuk kita selesaikan sama-sama. Karena ini persoalan besar yang nggak mungkin selesaikan oleh 1-2 kementerian saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup ya bahan diskusi, kami sudah berdiskusi dengan kawan-kawan waktu itu di Jakarta dengan Pak Bima dan tim juga. Ada 3 opsinya Bapak Ibu. Opsi yang pertama gampang, angkat aja semua. Ya gampang banget kan, angkat semua. Tapi apakah realistik? Resikonya apa? Nanti kami akan sampaikan resikonya apa. Opsi kedua apa Pak? Berhentiin semua, karena semuanya ngelanggar. Udah dilarang ngangkat, masih ngangkat juga, berhentiin semua. Tapi realistik apa tidak? Ya, nanti kita lihat resikonya apa. Opsi ketiga adalah, yuk kita angkat sesuai prioritas. Nah inilah yang kami sedang diskusikan dengan teman-teman. Kalau ditanya apa resikonya mengangkat semua? Kalau ditanya senang ya tentu non ASN-nya senang, Bapak Ibu senang, mungkin ya sementara waktu senang gitu. Tapi saya wajib menyampaikan resikonya. Resiko pertama adalah resiko strategik. Jadi nggak kita birokrasi kita yang profesional dan berkelas dunia itu bisa diwujudkan? Sama seperti tadi, mungkin nggak timnas kita ikut Piala Dunia kalau semua pemainnya terima aja semua. Ya, ini anak gawang udah lama nih di lapangan bantu-bantu pemain, harus jadi pemain dong. Kalau itu yang kita lakukan, ini namanya resiko strategik. Kita membatalkan niat kita untuk menjadi birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Resiko kedua apa? Pak Adrianto nanti, resiko keuangan. Berapa anggarannya? Ya jumlahnya luar biasa besar. Kalaupun dipaksa ada anggarannya, pertanyaannya, mungkin nggak nanti ada anggaran untuk naikin gaji ASN, ngasih insentif, ngasih bonus, memperbaiki kesejahteraan yang dimanatkan oleh undang-undang ASN? Tentu akan kesulitan. Resiko ketiga apa? Resiko operasional. Semakin banyak orang Pak, belum tentu layanan semakin baik Pak. Bisa jadi layanannya semakin berbelit-belit karena orangnya banyak. Jadi juga ada resiko operasional di situ. Dan terakhir resiko reputasi. Bukan hanya pemerintah, negara nih. Undang-undang kan dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Serius nggak sih nih bikin regulasi? Mau menyelesaikan non ASN dari 2005 gitu? Apakah karena kalau di pressure sedikit kemudian kita robah? Di pressure sedikit kemudian kita robah. Jadi ada 4 resiko kalau ini diangkat semua Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau diberhentiin semua resikonya ada nggak? Ada Pak. Kalau diberhentiin semua resikonya ada 2 Pak. Ini resikonya ada 4 nih kalau diangkat semua. Nah kalau diberhentikan semua, punten tolong slide-nya nggak bergerak ini. Tolong diklik, ini dari nggak bergerak. Oke, kalau diberhentikan semua resikonya ada 2. Tadi disampaikan oleh Pak Bima. Resiko operasional bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi orangnya memang dibutuhkan untuk pelayanan publik, lalu kita berhentikan, kan beresiko Pak. Atau demonya nggak selesai-selesai, pelayanan publik kita juga terbengkalai. Itu resiko operasional. Ada resiko lain nggak? Ada Pak, resiko reputasi. Kalau demonya kemudian dipolitisir, dia kemudian dimanfaatkan oleh oleh orang-orang yang berkepentingan, bisa jadi kewibawaan pemerintah, wali kota, camat, bupati, ya gubernur, kemudian juga menimbulkan resiko reputasi. Ada resikonya. Tetapi lebih sedikit dibandingkan yang tadi Pak. Tadi resikonya 4, ini resikonya 2. Karena itu apa alternatif lain? Alternatif lain adalah diangkat sesuai prioritas. Apa yang dimaksud prioritas? Ayo kita diskusikan bersama. Tadi Pak Bima bilang, guru prioritas. Ayo kita carikan anggarannya. Kita tanya ke Pak Andrianto. Harus ada dong, namanya guru prioritas. Nakes prioritas. Kita tanya ke Pak Andrianto, mana anggarannya buat nakes? Karena nakes itu prioritas. Ayo kita berembuk Pak secara nasional apa yang kita anggap sebagai prioritas. Ada risikonya nggak? Ada.
Kenapa? Akan terjadi penambahan anggaran, kemungkinan membengkak di atas 30% APBD-nya Bapak Ibu. Tapi kita tahu sama-sama anggarannya membengkak. Ada lagi nggak resikonya? Ada resiko operasional. Ya, orang-orang yang masuk tanpa seleksi yang terlalu baik bisa jadi perlu kita tingkatkan kompetensinya secara intensif. Jadi duduk dulu diangkat, habis itu kita didik belakangan gitu. Jadi ada resikonya juga. Tapi resikonya cuma 2. Jadi memberhentikan semua resikonya 2, mengangkat sesuai prioritas resikonya 2, mengangkat semuanya resikonya ada 4. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kita mau ngangkat semua, mau berhentiin semua, atau ngangkat sesuai prioritas. Kami mohon masukan dari APEKSI, kami mohon masukan dari APKASI, APPSI, nanti akan kami godok kebijakannya untuk kami sampaikan. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya, dan kalaupun tidak diangkat, kita nggak boleh berhenti hanya bilang ini bukan prioritas, diberhentikan saja. Enggak Pak, kita harus selesaikan kanalisasinya. Ini saya menggunakan istilah Pak Bima Arya. Kanalisasinya gimana yang bukan prioritas? Kalau mereka mau jadi wirausaha, bisa nggak kita bantu pelatihannya, akses pendanaannya, dan lain-lain. Kalau mereka mau kerja lagi di tempat lain, bisa nggak kita bantu pelatihannya, ya, kemudian menyalurkannya apakah ke BUMN, ke BUMD, atau bisa nggak pekerjaan ini di-outsource-kan ke pihak ketiga. Maka kita sedang bekerja sama sekarang ini berdiskusi intensif dengan Asosiasi Outsourcing atau Alih Daya Indonesia. Bisa nggak mereka serap? Berapa banyak mereka bisa serap? 500.000, 1 juta, kita diskusi dengan mereka. Karena dengan Undang-Undang Ciptaker, orang bisa kerja nggak harus penuh waktu kok. Bisa jadi 2 jam di sini, 2 jam di sini, 2 jam di sini, sehingga anggaran honorer Bapak Ibu bisa mengakomodir itu tanpa harus direkrut penuh waktu seperti sekarang ini. Saya kira ini semua butuh diskusi yang intens, butuh keterbukaan dari kita. Karena itu saya berharap pagi ini persepsi kita sama. Ini bukan masalah mengangkat atau tidak mengangkat. Ini masalah kita mau ikut Piala Dunia atau enggak. Kalau enggak mau ikut Piala Dunia ya enggak apa-apa, ya. Silakan kita robah tujuan-tujuan bernegara kita. Kita nggak usah jadi negara maju deh. Pokoknya yang penting ASN-nya kita makin lama makin banyak. Berarti kita berharap pemerintah menjadi pembuka lapangan kerja. Harusnya bukan. Pemerintah harusnya mempermudah usaha agar investasi tumbuh dan lapangan kerjanya terbuka, Pak. Jadi harusnya begitu cara berpikirnya. Bukan pemerintah yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena itu kami mendukung instansi-instansi mulai mapping, Pak. Kemudian kita diskusikan bagaimana kita menyelesaikan ini. Yang paling penting adalah kita kompak komunikasinya. Kalau kita nggak kompak komunikasinya, ini rentan sekali digoreng menjelang 2024, Bapak Ibu. Ya, itu dari kami. Terima kasih Pak Direk. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Pak Deputi, luar biasa Pak Alex Denny ini. Pas 15 menit, kita memang sangat teknis ini pembahasannya. Kita memfollow up edaran dari Menpan RB untuk bagaimana mengeksekusinya, mengimplementasikannya. Tadi kita lihat ada opsi-opsi, opsi-opsi ini ada dampak dan ada risikonya atau ada ongkosnya gitu. Ada 4, kalau diangkat semua, diberhentikan itu mendadak semua misalnya itu ada 2 dan kemudian diangkat sesuai prioritas itu tetap juga ada risikonya. Nah ini kami ingin kita merespon dari 2 follow up surat edaran tersebut sehingga lebih praktis masukan-masukannya, termasuk masukan ke APEKSI. Di sini alhamdulillah juga Pak Ketua sudah selesai doorstop, Pak Dani juga sudah, para wali kota yang hadir silakan nanti kalau berdialog dengan Pak Deputi. Kita juga langsung ke narasumber kedua, kalau boleh Pak Adrianto juga lebih teknis, bagaimana ini persoalan DAU-nya, Pak Direktur, anggaran untuk eksekusi yang tadi itu. Kalau misal katakan tadi prioritas, mungkin guru dan nakes gitu, gimana teknis kemudian bagaimana tahun depan itu bisa tereksekusi. Silakan Pak Direktur, Pak Adrianto 15 menit untuk Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arwis. Izin Pak Denny, Pak Radin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera semua. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu semua, Pak Wali, Pak Bima Arya sebagai Ketua Umum, Bapak Ibu yang pimpinan dari OPD dan para sekda. Saya mungkin langsung aja Bapak Ibu semua. Mungkin ini mengingat waktu. Tetapi sebelum saya masuk isu teknis, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin penting. Saya tadi Pak Ketua Umum, Pak Bima menyampaikan kondisi tahun depan. Ini perlu jadi perhatian kita semua Bapak Ibu semua.
Saya mencatat tadi Pak Gubernur menggambarkan ide-ide beliau. Saya kira itu contoh yang bagus, bisa diaplikasikan di tempat lain. Tetapi itu menunjukkan bahwa upaya untuk menggunakan anggaran secara baik itu menjadi penting bagi semua. Karena kondisi di tahun depan itu mungkin akan berbeda. Coba lanjut aja. Mungkin saya akan mulai dengan sesuatu yang gambaran yang mungkin perlu jadi perhatian kita aja. Lanjut, bisa dilanjutkan slide-nya. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin kalau ini kelihatan, saya samping aja. Ini tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan, dan juga di Presiden saya kira sudah menyampaikan juga, bahwa kondisi di tahun depan itu mungkin tidak akan baik-baik saja artinya kondisi di luar negeri sana. Karena kita ini kan tidak bisa lepas dari negara tetangga kita. Apa yang terjadi di sana, itu bisa terjadi di sini. Kalau kita lihat yang tabel yang di atas Bapak Ibu semua, pertumbuhan ekonomi global itu kalau di 2021 itu cukup optimis, bagus sekali. Global tumbuhnya 6%. Di tahun ini hanya tumbuh proyeksinya hanya 3,2, tahun depan itu hanya proyeksinya tumbuh sekitar 2,7%. Tentu ini akan berdampak ke semua negara. Dan Indonesia walaupun kita fondasi ekonomi cukup kuat, tetapi harus tetap berjaga-jaga, tetap merespon situasi yang ada. Negara lain ini relatif juga sama kondisinya. Kalau kita dilihat tadi Pak Ketua Umum menyampaikan, Inggris misalnya, tahun lalu itu dia tumbuh 7,4%, Bapak Ibu semua. Tahun ini hanya 3,6%. Tahun depan di 2023 hanya sekitar 0,3%. Jadi sebetulnya sudah terjadi kontraksi atau resesi di Inggris. Tentu dampaknya apa? Salah satu dampaknya yang terjadi adalah perdagangan kita, ekspor impor. Ini salah satu channel yang paling gampang, di luar dari sektor keuangan. Nah, saya ingin tunjukkan Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari sektor perdagangan, ini kita lihat ya yang di tabel bawah. Di 2021 itu kalau total ekspor dunia ini, itu tumbuhnya 11,8% tahun lalu. Tahun depan itu hanya akan tumbuh, tahun ini hanya akan tumbuh 3,3%. 2023 hanya akan tumbuh 2,9% untuk negara berkembang. Negara maju lebih kecil lagi. Kalau kita lihat di tabel ini 8,7% tahun lalu, tahun ini hanya akan turun separohnya hanya 4,2%, tahun 2023 hanya akan tumbuh 2,5% ekspornya. Import kalau lihat di bawah ini juga akan turun, misalnya negara maju itu di 2023 hanya akan tumbuh 2% dibandingkan di 2022 6%. Artinya apa? Kalau kita pengekspor, ini hati-hati. Ekspor kita mungkin akan terdampak dari permintaan di luar negeri. Nah ini memang dinamika yang perlu kita jaga. Artinya Bapak Ibu semua, kebijakan APBD ini menjadi penting di 2023 nanti. Ini akan menggambarkan bagaimana nanti kita bisa meletakkan fondasi kebijakan fiskal khususnya untuk bisa menjaga kondisi ekonomi yang sekarang yang ada. Lanjut. Lanjut lagi, next slide. Dan saya ingin tunjukkan bagi Ibu semua, tadi juga ini menjadi penting. Kalau kita lihat di negara-negara lain ini memang kondisi inflasinya juga naiknya cukup tinggi. Kalau memang Indonesia relatif mulai naik 6%, tetapi kalau kita lihat dari negara-negara lain, ya ini memang sudah tinggi sekali. Kalau kita lihat misalnya Eropa atau kita lihat Inggris yang tumbuhnya inflasinya di 10%. Jadi ini memang inflasi ini jadi salah satu tantangan kita bagi semua. Karena apa? Biasanya ya setelah periode resesi itu kan sektor swasta kita ini tidak bisa bergerak cepat. Biasanya ada banyak yang kolaps, kemudian mereka butuh waktu untuk recovery lagi biasanya. Nah kalau tidak dibantu dengan kebijakan fiskal pajak di pusat, kebijakan APBD Bapak Ibu semua untuk mendorong sektor swasta, ini perlambatan sektor swasta akan lambat recovery-nya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu semua. Kalau masyarakat kita sudah mulai pulih demand-nya, sudah mulai banyak yang belanja, jangan lupa swasta harus bisa siapkan supply-nya. Kalau tidak terjadi seperti ini, tidak ada keseimbangan supply dan demand-nya. Lanjut. Coba lanjut aja. Lanjut. Mungkin saya akan agak telat ya. Ini tantangan di tahun-tahun ke depan. Kita perlu perhatikan paling tidak ada 4 tantangan. Pertama inflasi mungkin akan melonjak.
Kemudian sektor keuangan, kita juga harus hati-hati dalam sektor keuangan. Kemudian ada resiko hutang global di beberapa negara lain, kita lihat sudah ada resiko, termasuk stagflasi. Artinya kalau kita lihat di sini ada inflasi tetapi ekonominya tidak bergerak dinamis. Nah ini 4 tantangan yang perlu jadi perhatian kita. Saya ingin ajak masuk Bapak Ibu semua lihat di APBN kita, lanjut. Selama periode 2020 sampai kan tahun ini, lanjut aja. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, saya ingin mengatakan ada satu kebijakan yang penting, yaitu artinya kebijakan yang bersifat sinergi fiskal, APBD dan APBN. Nah ini Bapak Ibu semua kalau kita lihat di 2020 pada saat kita sama-sama mengatasi COVID, relatif juga sama kondisinya. Kalau kita pemerintah mengeluarkan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa yang menjadi tugas pemerintah daerah? Salah satunya adalah dikeluarkanlah PMK 35 waktu itu, yaitu pemerintah daerah melakukan refocusing di APBN, di APBD maaf. Kemudian ada beberapa penyesuaian di transfer, sehingga kita bisa selamat di 2020 nih Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi di 2020 kita hanya turun sekitar 2% dibandingkan tempat lain yang turun ekonominya jauh lebih tinggi. Artinya ini menggambarkan sinergi kerjasama antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Di 2021 hal yang sama juga terjadi. Di pusat kebijakannya adalah mempercepat vaksinasi, kemudian ada PEN, kemudian di 2021 itu juga ada PMK 17. Ingat Bapak Ibu semua, PMK 17 pada waktu itu ada kewajiban 8% dari DTU, DAU dan DBA untuk penanganan COVID. Itu juga salah satu peran atau bentuk nyata di kerjasama pusat dan daerah untuk menangani COVID-nya. Sehingga memang kerjasama APBN dan APBD ini menjadi penting. Di 2022 juga sama. Di 2022 kita menghadapi inflasi, dan inflasi itu sama-sama kita tangani. Kalau kemarin ada penyesuaian harga BBM, keluarlah PMK 134, yaitu Bapak Ibu semua diminta menggunakan 2% dari DTU-nya untuk memberikan perlinsos. Tapi ini Bapak Ibu semua kelihatannya masih agak lambat nih yang 2%. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu semua yang sebagai pengelola APBD agar segera mempercepat penggunaan 2%-nya. Nah di 2023 Bapak Ibu semua, kita lihat tadi tantangannya yang terjadi cukup tinggi tantangannya, makanya di APBD kalau kita lihat yang paling kiri Bapak Ibu semua, APBD harus fokus pada penguatan belanja, penguatan ekonomi. Banyak caranya, kita tadi belajar dari Pak Gubernur, adakan kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah, karena itu bisa mengundang masyarakat, bisa menciptakan demand, menciptakan pergerakan ekonomi, atau menggunakan anggaran secara baik, yaitu membangun infrastruktur, sehingga ada pergerakan masyarakat, menciptakan pergerakan ekonomi. Nah ini Bapak Ibu semua saya kira penting, inilah beberapa kegiatan yang perlu menjadi perhatian nanti di 2023. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu semua saya ingin sampaikan ini adalah besaran dari transfer di 2023. Mungkin Bapak Ibu semua sudah lihat, sudah diumumkan besaran transfer di 2003 masing-masing daerah. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa DAU, ini tadi yang ditanyakan tadi, DAU itu tumbuh yang terbesar, sekitar 18 triliun. Ini sudah mengakomodasi beberapa masukan dari banyak tempat, termasuk masukan dari Ketua Umum Pak Bima, yaitu diantaranya penggunaan untuk dana kelurahan. Mungkin lanjut aja. Nah saya ingin tunjukkan ini ada penggunaan DAU Bapak Ibu semua. Di dalam penggunaan DAU itu ada yang diatur dalam Undang-Undang HKPD yang disebut dengan penggunaannya, ditentukan penggunaannya, dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Kenapa ada yang tidak ditentukan penggunaannya dan ditentukan penggunaannya? Yang ditentukan penggunaannya ini tujuannya adalah supaya pemerintah daerahnya bisa lebih fokus dalam penggunaan belanja DAU-nya. Artinya ini secara tidak langsung nanti membantu Bapak Ibu semua di dalam penggunaan dana alokasi umum ini. Sebetulnya kalau kita lihat yang ditentukan penggunaannya itu hal yang memang sudah strategis yang dilakukan sekarang. Kalau kita lihat yang kanan dulu, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
yang disampaikan Pak Deputi mengenai kesiapan. Sudah ada pagu 18 triliun, kemudian juga ada 21 itu triliun Pak ya, 21 untuk yang P3K. Bapak Ibu jangan ragu-ragu, nanti kita bahas teknisnya bagaimana, biasanya ini prosedur Pak. Dan prosedur, kemudian pendampingan, kemudian aturan dan peraturan, Bapak Ibu Sekda bisa nanti mengkritisi. Kemudian ini yang luar biasa Pak Ketua, ada pendanaan kelurahan, ini berdarah-darah ini Apexi sebetulnya melakukan upaya dana kelurahan. Itu kalau 1,6 T itu berarti satu kelurahan diperkirakan sampai 200 enggak Pak? 200 jutaan. Walaupun kota-kota yang punya desa dan kelurahan mungkin tetap ada agak sedikit pembandingan itu ya, dana desa sekian, dana kelurahan sekian, tapi kita nggak ada undang-undangnya, tapi at least Pak Direktur sudah sampaikan tadi ini hasil upaya advokasi kebijakan yang terus-menerus dari Apexi, dari Komil-Komil. Kami juga aplaus dulu kepada ketua-ketua Komil, luar biasa ini para asisten satu yang intens melakukan berbagai kegiatan advokasi untuk hal ini. Dan nanti Bapak Ibu Sekda maupun para pejabat dari kota-kota silakan mengkritisi. Selanjutnya mohon izin Pak Deputi, kalau boleh kita ke Pak Horas dulu, ke Bina Keuda. Kami mohon izin Pak Setdijen, Pak Horas Mauris. Panitia apakah sudah bisa terhubung? Ini kaitannya dengan Bina Pembangunan Daerah ini problem kita justru. The devil in detail katanya, kadang-kadang problemnya di detail pelaksanaan, regulasi, kadang-kadang prosedur dan panduan kadang-kadang sangat singkat waktunya. Apakah sudah terhubung? Panitia? Dengan Pak Setdijen, izin Bapak Ibu Wali Kota, Pak Sekda, Pak Fatoni kebetulan langsung mendisposisi ke Pak Setdijen karena beliau berhalangan. Ini hari-hari yang padat ini mengenai, apakah sudah terhubung? Siapa panitia? Sudah? Kita sabar tunggu biar berurut ini, nanti baru kemudian rambu-rambu dari Pak Deputi, dari Badan BPKP ya, dari Bapak, nanti Pak Raden Soehartono akan wrap up sedikit buat Bu Sekda, Pak Sekda supaya lebih ini. Kemudian mudah-mudahan masih ada waktu. Gimana teman-teman? Melambaikan tangan itu biasanya nyerah. Kalau di dunia lain ya. Panitianya melambaikan tangan, tandanya, oh ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Setdijen, Pak Horas. Baik, kami mulai aja Bapak. Silakan Bapak, waktu 12 sampai 15 menit untuk Bapak. Nanti kita dialog. Silakan Bapak. Baik, yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Ketua Apexi, Bapak Bima Arya Sugiarto, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, yang kami hormati Bapak Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, dan para yang kami hormati Bapak Direktur Dana Transfer Umum Bapak Adrianto dari Dijen Perimbangan Keuangan, yang kami hormati para sekda dan para peserta, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami mungkin langsung saja Bapak. Terkait dengan prinsip pengelolaan APBD, ini kan sebenarnya tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Direktur, Pak Adrianto ya, bahwa memang APBD kan harus disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan juga harus sesuai dengan kewenangan daerah. Bahkan juga dalam menyusun APBD juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini adalah kalau kami melihat kalau dana transfer sudah jelas hitung-hitungannya tadi mungkin sudah disampaikan. Satu sisi adalah PAD, pendapatan asli daerah. Dalam hal ini adalah dalam konteks baik, langsung slide ketiga aja mungkin.
dalam konteks potensi itu tentunya memang harus dikaitkan, PAD itu harus dikaitkan dengan potensi daerah. Nah, baik, makasih Pak. Dalam APBD penyusunannya tentunya interface-nya kan urusan ya. Ada urusan, kemudian ada organisasi, ada program kegiatan dan juga subkegiatan, baru diikuti dengan akun kelompok belanja, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, hal ini memang juga diterapkan dalam SIPD. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan dari sisi prinsip APBD ini. Kemudian yang kedua, APBD itu memang harus disusun ya, mempedomani KUAPPS dan didasarkan pada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebenarnya hal ini sebenarnya untuk memastikan sinergisitas atau keselarasan dan sinkronisasi lah, sehingga memang benar-benar ada sinergi daripada antara perencanaan dan penganggarannya. Kemudian yang ketiga adalah APBD itu juga harus mempunyai fungsi otorisasi ya, baik perencanaan pengawasan dan alokasi distribusi dan stabilisasi. Nah kemudian yang keempat, dari sisi APBD ini kan memiliki yang namanya sumber-sumber penerimaan, di mana penerimaan itu terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Jadi kalau melihat potensi fiskalnya tidak hanya semata-mata pendapatan ya, tapi juga penerimaan pembiayaan daerah. Di mana di sana ada sisa lebih perhitungan tahun lalu atau juga silpa yang kita kenal, kemudian juga ada di sana tentunya juga ada penyertaan modal dan lain-lain sebenarnya. Nah kemudian juga Bapak Ibu, di dalam penerimaan daerah ini memang harus direncanakan secara terukur dan rasional, karena sangat terkait nanti kalau tidak terukur dan rasional, berkaitan nanti di dalam penetapan surplus dan defisitnya. Itu saya kira perlu menjadi perhatian. Kemudian prinsip berikutnya adalah setiap penerimaan yang menjadi hak ya juga harus dialokasikan menjadi kewajiban daerah dan semuanya harus masuk di dalam APBD. Artinya prinsipnya sebenarnya semua penerimaan maupun pengeluaran itu harus dicantumkan dalam APBD. Jadi tidak ada kegiatan yang ujuk-ujuk masuk di APBD. Semuanya harus melalui suatu proses perencanaan di dalam penyusunan APBD. Terakhir adalah mungkin kami singkat saja, kemudian dari sisi pengeluaran juga memang harus merupakan rencana pengeluaran yang kepastian tersedianya tentunya sudah harus jelas dan dengan jumlah yang cukup, di samping juga ada landasannya. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Direktur Dana Transfer ya, dana transfer umum terkait dengan sumber-sumber dana transfer. Nah kami sebenarnya sedikit merimain kembali ya, apa yang disampaikan dari sisi DAU maupun DAK. Memang pasca setelah ditetapkannya hasil rapat paripurna DPR RI ya pada tanggal 29 September 2022, memang sudah ditetapkan dan sudah disahkan RUU tahun 2003, di mana dana transfer khusus DAU ya sebesar 396 triliun ya, tadi mungkin sudah diuraikan, atau sekitar 72,41% itu kan tentunya tidak ditentukan penggunaannya, block grant ya, dan juga ada sebesar 27,58% yang sudah ditentukan penggunaannya, arah penggunaannya tadi sudah dijelaskan, sehingga memang ini diarahkan untuk penggajian formasi P3K dan juga pendanaan kelurahan maupun pendanaan untuk bidang pendidikan kesehatan maupun PU. Nah, sedangkan di DAK sendiri tentunya sudah dialokasikan juga 185,8 triliun ya, yang terdiri dari DAK fisik ya, dan juga DAK non fisik. DAK fisik 53,42 triliun dan DAK non fisik 130,30 triliun. Nah kemudian juga DAK khusus non fisik itu termasuk dana BOS ya, termasuk juga untuk BOS PAUD dan
Ini hal baru memang BOP PAUD, mohon maaf, dan BOP kesetaraan menjadi dana BOS serta dana TPG, tamsil guru, dan juga memang beberapa tunjangan dialokasikan juga untuk tunjangan guru ASN untuk meningkatkan efisiensi, dan juga tunjangan guru serta pemisahan dana BOK menjadi dana BOK dinas dan BOK puskesmas untuk kesehatan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga ada hibah daerah yang diberikan juga sebesar 2,08 triliun. Ini mungkin nanti memang belum dijabarkan oleh Pak Direktur ya, Direktur GAU tadi, namun mungkin nanti bisa lebih didiskusi lah saya kira. Nah kemudian perlu kami sampaikan bahwa di dalam APBD Permendagri nomor 84 tahun 2022 dalam pedoman penyusunan APBD tahun 2003 memang arah penggunaannya lebih difokuskan sebenarnya dalam rangka masih kondisi penanganan pandemi COVID-19 ya, di berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi bidang pembangunan, pemerintahan kesehatan, sosial, dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah bahkan juga sebenarnya juga mengatasi kaitannya dengan ekonomi, juga mengantisipasi juga dampak daripada terjadinya inflasi. Inflasi tentunya perlu ada pengendalian inflasi. Nah kemudian juga dalam APBD itu, dalam menyusun program, tentunya lebih difokuskan kepada prioritas yang memang sesuai dengan kebutuhan daerah yang berorientasi pada urusan wajib dasar, dan juga disinkronkan dengan program-program yang menjadi prioritas pembangunan, khususnya prioritas pembangunan nasional. Nah juga nanti dalam harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan dengan pedoman penyusunan APBD yang juga diimplementasikan dalam SIPD. Antara lain adalah ASB dan juga SSH, standar teknis, dan juga berpatokan terhadap standar yang ditetapkan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal. Nah berikutnya mungkin next slide. Ada juga kewajiban daerah sudah harus mengalokasikan ya di dalam APBD 2023 itu sesuai dengan mandatory spending, di mana pendidikan 20% ya, kesehatan ada 10%, dan juga infrastruktur ada 40% ya. Kemudian peningkatan kapasitas SDM. Itu next slide, masih lanjut, ada di slide 21 ya. Peningkatan kapasitas SDM, next. Nah, peningkatan kapasitas SDM itu 0,34% untuk provinsi, dan untuk kabupaten kota itu 0,16%. Untuk pelatihan-pelatihan, termasuk juga seminar, diklat, bintek, dan seterusnya. Di samping juga perlunya penguatan APIP ya, sebesar 0,3 sampai 0,9% dari total APBD. Next slide. Nah kemudian di belanja pegawai, nah, ini yang kami sampaikan ada mandatory spending. Next. Kemudian untuk belanja pegawai, kebijakan di 2023 memang yang perlu diantisipasi adalah belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah itu maksimal harus dialokasikan itu 30% dari total belanja APBD. Walaupun masih diberikan kepada daerah fleksibilitas untuk bisa menyesuaikannya dalam kurun waktu 5 tahun. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ditetapkan. Bahkan di 2003 ini wajib sudah harus mengalokasikan, ini termasuk juga fokus yang kita bahas di dalam Rakernis APEKSI 2022 ini, yaitu bagaimana mengalokasikan kebutuhan ASN, yaitu termasuk juga PNS dan juga P3K tahun 2003. Next, lanjut. Nah di samping juga alokasi di belanja pegawai juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 58 PP 12 tahun 2019 yang juga diperlukan untuk mengalokasikan tambahan penghasilan PNS. Nah di kebijakan 2003 Permendagri 84 tahun 2022 ini juga mengamanatkan bahwa nominal untuk tambahan penghasilan PNS itu tidak boleh melebihi dari tahun sebelumnya. Kecuali ya dapat melebihi, disebutkan di sini nominal tahun sebelumnya itu sepanjang ada realokasi belanja ya, khususnya seperti lembur dan kompensasi lainnya bisa menambah nominal. Di samping juga berdasarkan kondisi kerja yang terkait langsung dengan penanganan COVID, maka SKPD-nya bisa diberikan tambahan ya melebihi dari nominal tahun sebelumnya. Selain itu juga Pemda bisa ya dapat melebihi nominal kalau sudah menerapkan SPBE sebagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana amanat Perpres 95/2018. Termasuk juga dalam hal transaksi elektronifikasi pemerintah daerah, kartu kredit pemerintah daerah, ini juga sudah diterbitkan Permendagri 79 ya tahun 2022, dan juga SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Next. Nah, terakhir adalah belanja untuk pendidikan dan pelatihan yang kami singgung tadi, diminta memang daerah bagi pemerintah kabupaten kota paling tidak mengalokasikan 0,16 alokasi anggarannya, bahkan pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran diklat dimaksud dari tahun sebelumnya. Next slide. Nah, kemudian berkaitan dengan kebijakan baik. Berkaitan dengan kebijakan belanja pegawai non ASN ya dalam Permendagri 86 tahun 2002 juga ditegaskan beberapa hal. Next ya. Next slide. Bahwa untuk jasa khususnya non ASN ya boleh dianggarkan yang namanya jasa, dalam hal ini imbalan seperti honorarium ya, kita sebut jasa kantor, sesuai dengan keahlian dan spesifik yang dituangkan nanti dalam perjanjian penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan belanja untuk iuran bagi non ASN yang dulu kita kenal honorer ya, non ASN ini juga di dalam Permendagri 84 juga disebutkan perlu dianggarkan tentunya untuk iuran, baik iuran kalau mampu ya bisa dianggarkan iuran jaminan kecelakaan kerja, bahkan sampai nanti iuran untuk jaminan kematian, dan juga bahkan untuk juga pensiun sebenarnya dan santuan untuk non ASN ini. Nah, hanya memang kita mengharapkan adalah perlunya disediakan dari APBD. Kemudian penyediaan alokasi anggaran untuk berjalan dinas boleh mengikut sertakan non ASN juga. Jadi ini beberapa kebijakan-kebijakan, makanya perlunya sebenarnya dialokasikan keberpihakan kita untuk belanja-belanja bagi non ASN ini. Di samping juga Pemda mendaftarkan program JKK dan JKN, ya jaminan kematian bagi non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah, dan ini nanti dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan Pemda dapat apabila memiliki kemampuan anggaran, ini memang tidak wajib disebutkan dapat ya, mendaftarkan kepesertaan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi non ASN ini. Lanjut next slide. Nah, sedangkan untuk pilkada, karena ini mungkin yang paling terakhir ya, izin kami terbatasan waktu ya. Maka sedikit kami sampaikan bahwa untuk kebijakan pelaksanaan pilkada serentak 2024 memang alokasi penganggarannya dialokasikan sebenarnya 2 tahun anggaran. Jadi jatuh pada 2 tahun anggaran karena pelaksanaan pilkada itu memang tahapannya sudah bisa dilaksanakan itu di 2023. Oleh karena itu 2 tahun anggaran harus dipersiapkan baik 2023 maupun 2024. Maka saran kami sebenarnya apa yang menjadi langkah-langkah, kalau mekanisme penganggaran mungkin kami tidak perlu panjang lebar karena sudah jelas dalam Permendagri 4 ya, bahwa alokasi pilkada itu nanti dalam bentuk hibah dan dianggarkan di satu SKPD yang membidangi yaitu Badan Kesbangpol. Nah, hanya memang hibah yang dimaksudkan ini adalah hibah kepada KPUD dan Bawaslu. Nah, dalam penganggarannya tentunya langkah yang dilakukan mungkin di dalam tahun 2023 ini secara cepat dan memastikan bahwa ada alokasi anggaran pilkada serentak ini yaitu untuk anggaran di APBD 2023. Bahkan nanti akan berlanjut di 2024. Namun dengan jumlah yang mencukupi. Kemudian kedua, untuk mendapatkan angkanya, berapa sebenarnya besaran yang akan dialokasikan, tentunya bisa berkoordinasi segera dengan KPU, Bawaslu, ya, termasuk juga TNI Polri, agar menyampaikan segera usulan kebutuhan dalam rangka pilkada serentak tersebut. Nah, ini tentunya mumpung hadir juga Pak Bapak Ibu Sekda ya, sehingga nanti Sekda selaku Ketua TAPD yang akan membahas nanti di dalam pembahasannya sehingga ketemu nanti angka berapa sebenarnya kebutuhan. Bahkan nanti disepakati NPHD. Karena memang proses tahapan sudah dimulai di bulan September kalau kami tidak salah, tahapannya 2023. Maka dianggarkan, bahkan kami menyarankan untuk penyediaan pilkada serentak ini baik provinsi maupun kabupaten kota memang
sebaiknya di APBD 2023 dan 2024 dibuat proporsinya. Maka penganggaran belanja hibah di 2023 kami menyarankan dialokasikan sebesar 40%, dan untuk hibah 2024 60%-nya, artinya 60% dari total hibah yang disepakati. Nah, kemudian juga segera menganggarkannya nanti di dalam APBD baik 2023 maupun 2024 beserta juga pengalokasian ya dalam rangka untuk pengamanan termasuk untuk TNI maupun Polri. Nah, acuannya sebenarnya sudah ada acuan kita, ini kami sampaikan melalui slide kami, yaitu Permendagri 41 tahun 2020 dan juga Permendagri 54 tahun 2019, di mana beberapa pokok-pokok pengaturannya sebenarnya diatur betul bahwa pendanaan itu tentunya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang sudah disepakati dalam NPHD. Nah, kemudian juga dalam hal penyelenggaraan kegiatan pilkada serentak ini tentunya juga dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang ya, termasuk juga pemilihan lanjutan, akan ada pemilihan susulan misalnya, maka semuanya adalah beban APBD. Nanti tinggal menyesuaikan aja di dalam NPHD dan APBD. Bahkan kami menyarankan memang sudah harus diantisipasi dalam hal ada kebutuhan-kebutuhan lewat BTT, menganggarkan di BTT sebagai antisipasi di dalam nanti apabila ada kebutuhan-kebutuhan untuk penyesuaian ataupun mengatasi tambahan-tambahan atas kebutuhan tahapan pelaksanaan pilkada tersebut. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Mungkin nanti secara teknis di diskusi bisa kita tentunya nanti di dalam forum diskusi lebih banyak. Untuk itu kami ucapkan sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kalau bisa mohon izin Pak Mauris tetap di link, soalnya nanti kita kalau boleh berdialog Bapak dari Bina Keuda, kalau bisa tetap, karena banyak ini nanti ada beberapa pertanyaan. Kami sebetulnya di beberapa WA group ya, ini mengakomodasi. Bulan lalu kita di Solo juga ada forum Kepala Bapeda. Ini saya izin ke panitia kalau bisa, karena mungkin paparan kurang jelas, bisa di-share di WA Group Wali Kota dan WA Group para sekda dan asisten. Sehingga nanti pendalaman ataupun pertanyaan teknisnya bisa dilakukan dengan materi-materi yang disampaikan tadi oleh beliau. Selanjutnya ke narasumber selanjutnya Pak Raden Suhartono, silakan Bapak Deputi dari BPKP. Silakan Pak, 15 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Depok yang dalam ini selaku Ketua Apaksi, Pak Arya Bima. Maaf, Wali Kota Bogor, maaf. Bapak Ibu Wali Kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Apeksi dan tentu saja para narasumber yang kami hormati. Yang pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada kita semua karena kita masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya memulainya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Apeksi pada saat pembukaan tadi. Kalau nggak salah ada beberapa isu yang sedang dihadapi khususnya oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali oleh pemerintah kota. Isu yang pertama tadi saya catat berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang hampir selesai, yaitu di tahun 2025. Kemudian RPJMN juga akan berakhir di tahun 2024, dan yang tidak kalah lagi adalah setidaknya ada 24 gubernur dan 248 kepala daerah yang akan berakhir pada masa pemerintahannya di tahun 2024, sehingga banyak sekali penjabat kepala daerah baik gubernur maupun wali kota, bupati yang akan ditunjuk untuk melakukan menjadi pemimpin di daerahnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu, perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang sangat urgent dan penting.
bicara perencanaan dan penganggaran, mungkin kita perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perencanaan itu merupakan kunci utama dari pencapaian tujuan. Permasalahan yang sering timbul, Ibu sekalian, program dan kegiatan sudah kita laksanakan, output telah dihasilkan, anggaran juga sudah diserap secara optimal, namun kalau kita cek kembali hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sepertinya belum menyentuh pada pelayanan publik kepada masyarakat. Ini barangkali menjadi PR kita semua. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali bahwa dalam merencanakan dan menganggarkan suatu program kegiatan, mohon kiranya yang pertama kita untuk bisa menetapkan tujuan dan sasaran prioritas kita. Mengapa demikian? Karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas. Anggaran yang teralokasi baik melalui anggaran pusat maupun PAD mungkin tidak bisa memenuhi seluruh keinginan dalam rangka membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menetapkan tujuan dan sasaran prioritas di daerah kita masing-masing. Setelah menetapkan tujuan dan sasaran prioritas, barangkali yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menetapkan ukuran, indikator, dan target dari kinerja yang sudah kita tetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran prioritas itu. Setelah menetapkan tujuan, sasaran prioritas, dan ukuran indikatornya, baru kita kemudian menetapkan program dan kegiatan. Setelah itu, anggaran yang kita rencanakan kemudian ditetapkan berdasarkan ukuran prioritas-prioritas tadi yang kami sebutkan. Ibu sekalian, dari lingkup pengawasan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini perlu kami sampaikan bahwa tujuan dan tugas fungsi BPKP adalah melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Dua hal ini yang menjadi concern kami, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini adalah akuntabilitas keuangan terkait dengan sejauh mana program kegiatan telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kemudian dari sisi akuntabilitas program, apakah program-program yang telah dilaksanakan tersebut telah berjalan sesuai dengan efektif, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Dua hal ini yang menjadi concern kami, dan kebijakan yang diambil oleh BPKP dalam rangka melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan baik nasional maupun daerah tersebut dibingkai melalui yang namanya agenda prioritas pengawasan APP. Agenda prioritas pengawasan ini tidak terlepas dari program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan program-program prioritas tersebut, kami memetakan setidaknya ada 8 sektor meliputi 42 tema dan 123 topik pengawasan yang akan kami lakukan di tahun 2023. Topik-topik pengawasan tersebut dirangkai melalui 8 sektor, antara lain reformasi pembangunan dan SDM, penguatan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, kemudian pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Ibu sekalian, berdasarkan tema-tema tersebut yang berkaitan dengan permasalahan penjabat
kepala daerah dan di tahun 2023-2024 yang sudah di depan mata tidak lain adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak. Ini juga menjadi salah satu concern kami dalam melakukan pengawasan, baik akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pemilihan umum serta pilkada serentak, kemudian akuntabilitas pengadaan logistik dan penetapan daftar pemilih tetap, serta akuntabilitas pengamanan pemilu itu sendiri. 3 hal ini menjadi concern kami Bapak sekalian berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2023-2024. Adapun sasaran pengawasan yang kami fokuskan terkait dengan ketiga hal itu adalah kecukupan kebijakan penganggaran penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan pilkada, akuntabilitas perencanaan penganggaran, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa termasuk logistiknya, sampai dengan proses pemutakhiran DPT yang ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penjabat kepala daerah, dalam hal ini kami juga mengingatkan kembali adanya tugas dan kewenangan penjabat kepala daerah yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam konteks ini bahwa penjabat kepala daerah tugas dan fungsinya sama persis dengan kepala daerah dengan berbagai pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 132A ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008. Dalam hal ini Bapak sekalian, kami hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa tugas dan fungsi penjabat kepala daerah sudah diatur sedemikian rupa. Mohon kiranya norma-norma, aturan-aturan yang sudah diatur tadi untuk bisa diikuti dengan baik. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah definitif sebelumnya yang harus dilanjutkan oleh para penjabat kepala daerah dan tidak diperkenakan lagi untuk melakukan perubahan atas kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan rambu-rambu perencanaan dan penganggaran, sebenarnya tadi Pak Maurus sudah juga menyampaikan panjang lebar. Kami hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perumusan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, di dalamnya mengandung risiko-risiko yang melekat pada pemilik risiko, baik pemilik risiko pada tingkat kepala daerah maupun pemilik risiko pada tingkat pimpinan OPD. Oleh karena itu, kami
Pak Deputi Pengawasan. Bapak Ibu, saya garis bawahi saja sebelum Bapak Ibu memberikan beberapa lontaran input yang diharapkan itu lebih simpel ya, 3 menit mungkin nanti. Saya garis bawahi pertama, ini bukan hanya tahun politik, tapi ini juga tahun perencanaan dan titik krusial keberlanjutan otonomi daerah. Yang kedua, kadang-kadang hal-hal normatif dan prinsipal dalam regulasi, problemnya adalah ketika dalam implementasi yang kadang-kadang dalam pedoman, telat gitu ya, dalam pendampingan dan lain-lain itu kadang-kadang membingungkan kawan-kawan di pemerintah kota. Di obrolan di WA Group, para sekda, WA Group Kepala Bapeda, kita sering mengakomodasi ini di berbagai raker teknis dan raker wilayah yang ada di 6 regional Komwil Apexi, kita juga sudah akomodasi. Sebetulnya beberapa rekomendasi sudah masuk ke kementerian bapak-bapak yang kebetulan menjadi narasumber. Tapi hari ini kami harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekda bisa urun rembuk. Tadi kita agak telat 30 menit sebetulnya, mungkin kita ada spare waktu 30 menit tambahan untuk memperdalam. Tadi kata kuncinya ada persoalan implementasi honorer ASN, non-ASN yang lebih praktikal ya, implementatif, tidak lagi regulasi tapi betul-betul 2023 ini teralokasi seperti kata Pak Direktur DAU tadi. Dan ini udah pasti Pak ya, dana, saya bisik-bisik tadi, dana kelurahan itu pasti tahun depan turun gitu ya. Boleh applause dulu, ini perjuangan sebetulnya walaupun terseok-seok gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi, tidak ada prank nasional ya. Kadang-kadang kita mengalami nih di Apexi, ada regulasi-regulasi yang tiba-tiba Pemkotnya melongo, ada hal-hal yang tidak bisa terimplementasi, tapi itu di sesi lain lah. Bapak Ibu, kami buka sesi pertama, silakan tunjuk tangan, nanti panitia akan menghampiri Bapak Ibu, tolong panitia, waktunya kita ini agak sempit. 1, 2, 3 yang di bagian depan, aduh ini kecil ya, 4, 5, wah banyak juga ini, 6, oke. Kalau boleh yang di depan dulu karena sudah terlanjur duluan, panitia silakan yang Bapak yang baju krem, langsung lari Mas. Siap-siap nanti mic kedua yang di sebelah sini berdua, Bapak dari Pak Sekda ini dari depan, kemudian langsung. Singkat-singkat ya Pak, mohon izin nama dan Pemkot mana. Kemudian langsung to the point. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mukodas Suhada, staf ahli ekonomi pembangunan dan keuangan Kota Tangerang Selatan. Ada 2 usulan Pak. Yang pertama, ya saya setuju untuk yang masalah honorer itu yang pilihan ketiga. Jadi ada skala prioritas dan untuk meminimalkan risikonya bisa mencontoh metode yang dilakukan oleh Google, Pak. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme, Pak. Kenapa kita banyak ngasih data ke Google ya, entah itu email segala macam, ya karena kita dapat rewardnya juga, Pak. Kayak dapat iklan, dapat penghasilan di situ. Mungkin itu bisa diterapkan. Jadi di satu sisi pemerintah butuh database contohnya. Tapi yang ngasih database itu ya dikasih insentif, entah itu apa ya bisa uang, bisa bonus, bisa keringanan pajak, bisa sembako dan lain-lain. Jadi intinya simbiosis mutualisme gitu Pak. Jadi ada dana untuk masyarakat yang ngasih database-nya, baik database lingkungan seperti itu Pak. Itu usulannya yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya sampai kita pulih atau bangkit lagi ekonominya sudah di stop yang namanya pembangunan fisik Pak, terutama bangunan gedung Pak. Lebih baik dananya itu dialihkan untuk ketahanan pangan, untuk peningkatan layanan kesehatan, untuk peningkatan digitalisasi informasi teknologi Pak. Gitu. Jadi
untuk pembangunan fashion udah di stop, Kak. Baik. Gunakan bangunan-bangunan yang ada, optimalkan itu, Pak. Itu saja usulannya. Dari mana, Pak, tadi? Pemkot Tangsel, Pak. Dari Tangerang Tangsel. Selatan. Bapak Sekda. Staf ahli, Pak. Oke. Baik, terima kasih dari Tangsel. Kemudian yang kedua, mic sudah dipegang langsung. Iya, terima kasih Pak. Kami dari Sekda Kota Gorontalo, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, terkait dengan masalah honorer Pak. Artinya dari berbagai pendekatan tadi, ada risiko dan manfaatnya. Mungkin kalau persoalan ini, yang pertama batas waktu sampai dengan Oktober 2023, mungkin serahkanlah itu ke daerah bagaimana untuk apakah bisa diperpanjang. Kemudian yang kedua, ada beberapa alternatif ketika kalau itu melalui outsourcing, itu lebih mahal Pak, dibandingkan kalau misalnya pendekatan selama ini kita lakukan di daerah. Mereka itu memang sebagaimana disampaikan Pak Ketua APEXI, ada persoalan-persoalan yang mendasar yang memang sulit untuk kita lakukan kalau dengan pendekatan yang telah disampaikan selama ini Pak. Itu yang mungkin saran kami, kalau boleh itu penyelesaian diserahkan ke daerah Pak. Kemudian yang berikut, terkait dengan masalah DAO Pak. Masalah DAO yang setengah DAK ini Pak. Jadi memang sesungguhnya setelah COVID ini memang DAO ini, kalau selama ini pengalaman kami Pak, mungkin seluruh daerah mungkin ada cenderung naik Pak. Tapi memang contoh untuk Kota Gorontalo Pak, secara realnya kita itu sudah kurang lebih DAO saja, kurang lebih sudah berkurang hampir 150 miliar Pak. Nah kemudian dengan kebijakan-kebijakan sekarang, artinya DAO ini yang tadinya bebas, kemudian mulai diatur kembali Pak. Jadi ini persoalan yang tentunya ke depan perlu dikembalikan kembali seperti dulu Pak. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan mungkin terkait dengan apakah pemanfaatan, karena sekarang sudah pada bulan November, yang mungkin batas tanggal 30 November itu harus paripurna untuk penetapan. Sementara petunjuk khusus untuk DAO yang tadi, DAO yang setengah DAK itu, petunjuk teknisnya itu belum ada Pak. Ini yang perlu harus dipertegas kembali pada kesempatan ini. Barangkali demikian hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Lanjut di sebelahnya Bapak yang di depan, kemudian ke baris kedua. Terima kasih Silakan Pak. Bapak. Izin Pak Ketum, Pak Arya, dan Pak Wali Kota Makassar. Izin Pak, ada beberapa hal, saya mungkin tidak menunjukkan kepada narasumber mana, yang jelas seluruh narasumber tadi Pak. Yang pertama, terkait tentang tenaga non-ASN itu. Memang saya sepakat betul, itu diserahkan saja ke daerah Pak. Kita kasih rambu-rambu saja. Itu paling penting. Kenapa? Itu satu. Yang kedua, kalau bisa ditunda waktunya Pak. 2023 ini masa riskan bagi kepala daerah Pak. Sebab sudah masuk penjadwalan pilkada. Ini sangat penting sekali. Nah di Batam itu, kami Batam, maaf, saya Jeffreydin, Sekda Batam, itu lebih kurang 6.000 tenaga non-ASN kita. Itu terdiri dari guru, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, dan ada lebih kurang 200 tenaga teknis di dinas-dinas yang ada. Sebab Bapak, kita setiap bulan pegawai kita yang pensiun dari beberapa dinas. Nah ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Dan bukan hanya di Batam, sekira semuanya. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin harus ada penjelasan juga Pak, dalam rangka percepatan proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD itu, yang saat ini daerah sedang menyusun kajian untuk bikin perdanya. Tapi ada turunannya yang belum turun hingga detik ini. Salah satunya adalah opsi pajak daerah. Itu belum ada. Ketika itu belum ada, kami belum bisa melaksanakan kajian dan membahas tentang itu. Sementara ini penting dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Ini penting sekali Pak. Terus yang ketiga ada pertanyaan, kami mohon
penjelasan dari Kementerian Keuangan atau di Kementerian Dalam Negeri terkait indikator DID, dana insentif daerah, dan DAU pendidikan. Kami Batam tidak dapat, maka kami ingin tanyakan indikatornya apa sih? Ya, indikatornya apa? Karena ini penting buat kami, karena Batam tidak dapat. Nah, sekira itu saja, 3 hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Pemkot Batam. Lanjut Bapak. Terima kasih. Izin pimpinan Pak Ketum. Saya Martia Swanto, Sekda Kota Bukit Tinggi. Kami terima kasih, sebetulnya forum ini sudah sangat lama kita impikan. Forum Sekda dengan beberapa pejabat terkait mengantisipasi persoalan-persoalan yang kekinian yang ada di Republik ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau persoalan tenaga honor kontrak tadi barangkali sudah tidak lagi baru untuk kita bicarakan. Tadi sudah ada alternatif ketiga, cuman Pak Deputi, kalau diangkat seluruhnya atau kalau dibatalkan seluruhnya, diberhentikan seluruhnya, tadi ada 2. Setidaknya ada 2. Yang pertama, potensi untuk terhambatnya atau berkurangnya pelayanan. Tapi potensi ini kalau bisa kita geser dikit, 99,9% lah untuk memang terhambat nanti pelayanan itu. Jadi potensinya digeser sedikit, tinggal 0,1 aja yang tidak potensi itu lagi untuk kondisi itu. Yang kedua, kami pikir ini kalau dibicarakan dengan kepala daerah juga akan mentok terus Pak. Makanya kami sudah ingin maju ini. Karena nanti kalau kepala daerah yang bicarakan dengan Bapak, nanti konsekuensinya nanti dibicarakan, disampaikan nanti persoalan politik. Sebetulnya bukan persoalan politik. Untuk kepala daerah yang terpilih hari ini hanya mendapat, begitu masuk, begitu diangkat, beliau ini sudah ada keluar, jangan ditambah, jangan diangkat lagi. Jadi ini adalah produk-produk yang terdahulu. Kalau ini diberhentikan semua atau ini diangkat semua, saya pikir ini kalau Pak Kepala Daerah juga, pimpinan-pimpinan kami juga yang dibawa berunding terhadap hal ini, saya pikir ini akan mentok terus ini. Jadi mungkin kalau tidak salah atau tidak menyalahi aturan, bebankanlah kepada Sekda persoalan ini. Kalau tidak menyalahi aturan, supaya nanti jangan dianggap juga persoalan-persoalan politik, persoalan pemberhentian atau pengangkatan tenaga-tenaga honor pada hari ini. Karena situasinya sudah mulai tidak aman-aman sekali kami di daerah terhadap hal ini. Persoalan kita patuh terhadap undang-undang wajib kita patuhi. Tapi kondisi kekinian, kondisi faktual seperti ini juga perlu mendapat perhatian. Jadi mungkin alternatif 3 tadi kami sepakati barangkali mungkin itu kita angkat bertahap. Yang sisanya diberi delay waktunya beberapa tahun ke belakang baru kita tuntaskan. Ini jangan diangkat yang penting dulu, yang lain diberhentikan, sama juga kondisinya dengan itu. Itu yang pertama nyangkut dengan tenaga. Yang kedua, Pak Direktur, kami bukan tidak ingin cepat mengeksekusi PMK itu. Tapi barangkali tolong juga akan dipertimbangkan. Salah satu dari 4 sasaran PMK itu adalah subsidi untuk transportasi. Begitu subsidi kita bicarakan, kita benturan lagi dengan Permendagri 77. Bahwasanya lembaga yang kita beri subsidi itu harus oleh akuntan, lalu diperiksa, diaudit dulu. Nah, ada beberapa PO kita, dia yang pertama dia tidak memiliki anggaran untuk itu. Yang kedua memang belum periksa, dia belum belum teraudit. Jadi ini makan waktu lagi. Ketika kita akan melaksanakan itu, ketika kita bantu dia mengaudit dengan dana kita tidak punya anggaran masuk di APBD Perubahan. APBD Perubahan mungkin November ini kita berikan. Jadi mungkin kami berharap kalau ada regulasi-regulasi yang turun itu, mungkin sampai ke bawahnya kita lihat dulu apa yang akan mengganjal dari program itu. Kita minta 3,5 bulan atau 3 bulan, tapi rata-rata kami tidak dapat memberikan seperti itu. Kami akan mengaudit dulu, ini persoalannya Pak Dir. Lalu Bukit Tinggi, salah satu titik pantau dari inflasi daerah bersama dengan Kota Padang. Kami wajib sebetulnya melaksanakan ini. Karena begitu BBM naik, transportasi juga naik. Inilah yang menjadikan Bukit Tinggi menjadi kota inflasi tertinggi di bidang transportasi tahun bulan September kemarin. Kami tidak bisa intervensi apa-apa karena dia harus kita audit dulu, lama kita akan melaksanakannya. Jadi mungkin saran kami kalau itu turun,
atau berikan aturan khusus sehingga dia ketika PMK itu turun tidak ada lagi yang di hambat ya, ada aturan-aturan di bawah yang menghambatnya, jadi langsung bisa kita eksekusi. Terakhir, menyangkut pendanaan pemilu dan pilkada, kita mohon kepada Pak Sesdijen ini juga perlu kita berikan standar-standar lah. Hari ini KPU itu memasukkan usulan semua rapat 3 orang 4 orang pun di hotel. Rapat, nah tentu aja pokoknya standar-standar hotel semua. Kalau daerah nanti nggak mengakomodir, ini kepentingan nasional gitu. Jadi ini perlu lagi kita dudukkan bersama agaknya, sehingga apa yang disampaikan 40% 2023 dan 60% 2024 ini dapat kita laksanakan dengan baik. Apalagi nanti persoalannya agak aneh juga, kalau terjadi pemilihan ulang ditanggung oleh daerah. Ini pola penganggarannya gimana lagi ini? Belum jelas ini, kan gambling kita dengan hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi kami terima kasih Pak Ketua mengalokasikan waktu untuk para sekda ketemu langsung seperti ini, dan nanti dalam grup mungkin juga akan kami tindak lanjuti pembicaraannya di bawah koordinator Pak Alwis nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut yang di belakang, agak cepat Bapak. Itu yang menunjuk tangan Bu, silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya dari Sekda Kota Blitar, Bapak. Langsung saja, pertama kepada Bapak Deputi Kemenpan, saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kemenpan, baik regulasi maupun reformasi. Namun beberapa hal saya tidak mengkritisi tentang kebijakan yang sudah baik karena memang ditelurkan oleh tim ahli. Hanya pelaksanaan tes di lapangan, Pak, pelaksanaan di lapangan yang saya rasakan. Yang pertama kaitan dengan pengangkatan non-ASN. Sementara ini kita mengukur formasi itu berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Kemenpan. Di aturan formasi itu sangat atau memberikan ukuran bahwa jumlah pegawai itu rata-rata masih kurang. Berarti alat yang diterapkan yang oleh Kemenpan itu memang kurang. Sementara kita tidak boleh ngangkat ASN atau non ASN atau jumlah ASN yang terbatas. Nah ini kan sama dengan monggo kalau memang Kemenpan ukurannya dengan keadaan sekarang ini sebuah organisasi cukup dengan 5 orang, buatkan aturan dari penyusunan formasi cukup 5 orang. Nyatanya itu lebih Pak, karena memang maaf, memang sekarang sudah Duna IT Pak, tapi dengan Duna IT itu tidak semuanya jumlah pegawai menjadi berkurang atau bisa digantikan oleh IT, karena tingkat pelayanan kita harus meningkat dan juga heterogenisasi saat ini itu membutuhkan beberapa pegawai. Jadi intinya tidak ada solusi untuk mengisi jabatan-jabatan non-ASN yang kosong. Jadi untuk itu maka pengangkatan tadi atau pemberhentian itu harus selektif. Nah saat ini yang perlu dilakukan oleh Kemenpan, monggo Pak, segera diterbitkan aturan yang solutif bagaimana supaya daerah tidak mudah mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi non-ASN, tapi juga tidak menutup. Kalau ditutup saja, yang mendapat komplain masyarakat pelayanan tidak berjalan atau terganggu, tetap wali kota Pak. Ini yang pertama tentang pengangkatan ASN. Yang selanjutnya tentang penyetaraan jabatan Pak, dari struktural ke fungsional. Saat ini sudah saya perkirakan dengan Korpri, DPN Korpri waktu itu, bahwa nyata-nyata bahwa fungsional rasa struktural. Jadi amanat Pak Jokowi itu sangat bagus bahwa perlu adanya pemotongan birokrasi ke level 2, tapi pelaksanaannya Bapak, karena Kemenpan itu membawa birokrasi aturan pegawaian, monggo dari tahun 19 ide Pak Jokowi itu pelaksanaannya aturan-aturan masih belum banyak yang berubah Pak. Definisi jabatan struktural fungsional juga masih. Fungsional tidak punya fungsi kewenangan untuk manajerial, memerintahkan, menggerakkan, dan memimpin tidak ada Pak. Sementara kemarin semua daerah harus menyetarakan menghapus jabatan struktural eselon 4. Kenyataannya Pak, sekarang ini
semua daerah, hampir semua itu jabatan-jabatan yang atau tugas-tugas yang dilaksanakan struktural itu masih diemban oleh fungsional yang sekarang belum jelas angka kreditnya, belum jelas pejabat usulannya Pak, usulannya. Ya, ini harus selektif Pak, tidak semua langsung disetarakan ke fungsional. Nyatanya sekarang kenaikan pangkat aja bingung Pak. Apalagi ini tunjangan jabatannya itu yang eselon 4 yang kemarin setarakan. Ada yang sama, ada yang di atasnya eselon 3, ada yang di bawahnya, angka kreditnya ada yang sulit, ada yang mudah dan sebagainya. Nah ini sibuk terhadap ngitung angka kreditnya daripada sibuk melakukan tugas. Kalau pekerjaan timbek sudah dilaksanakan sejak dulu Pak. Dari Kemenpan, mohon maaf kemarin menerbitkan tentang perlunya kerja timbek. Itu dari dulu sudah di rumah daerah sudah dilaksanakan Pak. Tanpa ada Permenpan itu kita kerja timbek kalau ada kegiatan-kegiatan yang misalkan di Bapeda ada musrenbang sudah secara timbek Pak. Nah ini peraturan-peraturan Menpan mohon lebih aplikatif lah. Baik. Contohnya misalkan seperti DP3 dan di SKP itu formalitas Pak. Baik, Formalitas poinnya karena ditangkap sulit Pak. dilaksanakan. Bagian yang nomor 2 ini poinnya sudah ditangkap. Ya, Ada lagi jadi Pak? Itu saya kira itu Baik. mohon dari Kemenpan untuk bisa melaksanakan amanat dari Pak Jokowi bahwa jangan sampai aturan itu malah menjadi ribet di kita di melaksanakannya karena itu sangat formalitas. Malah dengan peraturan-peraturan yang Menpan yang baru kemarin yang disosialisasikan itu juga Baik, terima kasih Pak dari Saya Blitar. kira itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sebelah kiri sedikit, 2 lagi nih di sini. Saya mohon maaf kalau silau ini ya, nggak kelihatan. Masih adakah yang sebelah kiri? Sayap kanan, sayap tengah sudah. Yang kiri? Jika tidak mungkin dari para wali kota, Pak Dani atau Pak Ketua, ada beberapa wrap up mungkin yang bisa dikomentari sebelum nanti dijawab oleh narasumber. Sekalian kita mengingat waktu, kita wrap up. Nanti kita akan, atau usulan buat Apexi nanti mungkin buat kedepannya bagaimana untuk follow up. Karena saya baca di sini ada beberapa isu tentang pedoman-pedoman, persoalan aturan dan peraturan turunan, persoalan pendampingan, kebanyakan itu sebetulnya. Nah mungkin nanti, ya silakan Pak Wali, Pak Dani, sebelum nanti ditanggapi, mungkin nanti juga dari Ketua Apexi sebelum nanti ditanggapi. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya kira yang pertama masalah pegawai honor. Makassar akhirnya membuat sebuah program adaptasi, apakah nanti honor ataukah outsourcing, kami membuat namanya Laskar Pelangi. Itu kependekan daripada Laskar Pelayanan Publik Berintegritas. Ada sekitar 12.800. Saya kira Apexi harus punya usulan yang lebih kuat soal ini. Izin Pak Ketua, bukan hanya mempertahankan pegawai kontraknya saja, tapi kita ajukan konsep. Karena yang paling tahu dengan kebutuhan pegawai ini, baik ASN dan OSN adalah daerah. Yang anehnya, P3K kita ini dari pusat, terus pakai APBD, kadang-kadang yang lulus bukan kita tidak butuhkan. Ini kan persoalan besar. Di Makassar ini ada 400 ASN yang pensiun setiap tahun. Kemudian penerimaan P3K itu jauh dari itu. Nah, sedangkan persoalan-persoalan harian kita dengan dunia yang semakin sulit itu membutuhkan banyak tenaga-tenaga yang memang harus profesional di bidangnya. Tidak usah jauh-jauh, guru saja. Saya kesulitan mendapatkan kepala sekolah sekarang. Saya lagi tes kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah yang memenuhi syarat itu kurang dari sekolahnya. Karena sekarang banyak guru-guru yang ASN itu berkurang. Justru sekarang banyak guru yang non ASN. Nah, saya kira kita harus merumuskan sebuah konsep, jadi tidak usah hanya framing besarnya saja, tapi langsung konsepnya. Bahwa yang menentukan kebutuhan itu adalah daerah. Karena kan pakai APBD juga sekarang. Ya. Kemudian
proses standarisasinya pusat, tidak masalah. Tapi daerah yang mengusulkan kebutuhannya, standarisasinya silahkan di pusat. Karena itu menyangkut kualitas. Saya kira sementara itu saja, Pak. Terima kasih Pak Wali. Ada yang lain, Pak Ketua? Saya sedikit saja menambahkan ya. Ini terutama para sekda yang ada di sini nih momentum yang baik. Bapak Ibu, ada 3 cara kita memberikan masukan evaluasi kepada pemerintah pusat. Yang pertama adalah jalur kepala daerah dengan Pak Menteri langsung. Jadi individual kita sampaikan, seringkali berhasil Pak Menteri memberikan atensi. Yang kedua adalah jalur birokratis formal melalui kajian dari Komwil, kemudian disampaikan melalui Apeksi ke kementerian terkait dalam bentuk surat formal. Namun 1-2 ini agak seringkali tidak efektif. Kesempatan untuk tatap muka dengan Pak Menteri enggak sering, dan jalur kedua juga terlalu banyak, terlalu panjang. Nah, tapi enggak apa-apa, itu kita lakukan. Ada jalur ketiga Bapak Ibu, yaitu opini publik. Nah, seringkali kalau kita keras lewat opini publik, maka akan lebih dihitung. Gitu. Jadi Bapak Ibu diminta memberikan masukan yang lebih detail terhadap beberapa hal. Para sekda, tolong masukannya carut marut OSS, carut marut persiapan perhitungan honorer misalnya, carut marut undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah, untuk kemudian kita artikulasikan nanti akhir tahun. Ya, akhir tahun insya Allah kita akan menyelenggarakan Apeksi Outlook di Balikpapan dan IKN. Nah, nanti para wali kota berkumpul di situ, kita suarakan apa yang bisa kita suarakan. Bukan untuk melawan pemerintah pusat, tapi ini adalah evaluasi agar target-target itu tercapai. Jadi mohon kerjasama para sekda. Termasuk, nah ini harus kami sampaikan. Termasuk bagaimana APH ini menghambat atau mendukung kita. Ya. Saya tahu bagian ini pasti tepuk tangan semuanya. Ya, kita harus sampaikan terbuka. Ya, kita diberikan target Bapak Ibu, komponen dalam negeri sekian persen, serapan sekian persen. Tapi kalau kita terus diganggu, nggak bisa itu target tercapai. Nggak bisa. Ya, jadi semua harus mendukung dong. Ya, kepolisian, kejaksaan, TNI harus bersama-sama kita. Masa kita yang ditembak di depan, kita diberikan target, kemudian yang lain tidak ada di barisan depan, kira-kira begitu ya. Jadi Pak Jokowi pernah menyampaikan komitmen agar APH mendukung semua. Tapi kemudian menurut saya bisnis as usual semuanya. Berat kita kok begini terus. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Ketua. Kita dengarkan respon dari para narasumber. Izin Pak, kalau boleh dari Bina Koda dulu bisa Pak? Silakan, bisa dengan Pak Mauris dulu. Singkat Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan. Saya mencatat tadi ada terkait dengan kadang-kadang aturan, apalagi nanti ini DAU juga kalau memang udah pasti turun, kata Pak Direktur gimana ini aturan peraturannya, juknis juk. Silakan Pak Setijen, Pak Mauris, silakan Pak. Suara Pak. Suara belum masuk teman-teman panitia. Silakan Pak Setijen, singkat padat. Iya. Izin Pak Mauris, ini teknis sedikit ini, belum kedengaran oleh kawan-kawan di ruangan. Baik, izin. Ya, silakan Bapak, masuk. Baik, kami secara umum saja mungkin menanggapi yang berkaitan dengan non ASN yang dulu kita kenal honorer ya, pegawai honorer. Memang kami sudah catat beberapa hal untuk juga menjadi pertimbangan
dari Kemendagri ya. Namun untuk 2023 di dalam pedoman APBD kami masih tetap memberikan peluang untuk semua Pemda lah, teman-teman daerah masih menganggarkan yang namanya non ASN ini, karena memang di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen ASN ini memang tidak mengenal lagi istilah honorer. Jadi honorer memang sudah tidak kita kenal lagi, tapi walaupun penyebutannya masih sering kita sebut. Namun memang menurut hemat kami, karena memang sudah diamanatkan PP 49 2018, ya memang November Pak, November terakhir sebenarnya bisa masih mengalokasikan ataupun melaksanakan, termasuk juga mengakomodir mereka. Namun pasca November 2023 memang tidak bisa lagi kita danai, dalam arti tidak bisa lagi kita rekrut. Itu kalau versi yang sudah ada existing regulasi. Namun beberapa masukan-masukan termasuk juga dari langsung Pak Ketua ya, Ketua APEXI Pak Bima Arya tadi, itu menjadi catatan kami saya kira, dan kami mungkin tak perlu harus mengupas lagi, tinggal nanti menunggu usulan-usulan aja saya kira, untuk bisa nanti kami kaji lagi dan juga mungkin kita lakukan mungkin beberapa hal, langkah-langkah dan pertimbangan untuk bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Saya kira itu masukan kami. Kemudian yang kedua, kalau mengenai PP ataupun peraturan operasional terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 2002 ya memang sedang proses. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti mungkin Pak Direktur Pak Adrianto ya menyampaikan posisi perkembangannya. Kemudian terkait dengan termasuk nanti indikator DID ulang, nanti mungkin Pak Adrianto lah, saya kira sudah ada ketentuannya, memang itu semua sudah koridornya sudah jelas. Hanya memang itu untuk DID yang tahun berjalan itu kan baru tahun ini Pak. Nah ini juga nanti Pak Adrianto silakan nanti mempertegas kembali, tapi prinsipnya memang daerah itu diberikan karena kemarin ada reward untuk penanganan pengendalian inflasi ya, saya kira itu. Nah kemudian terkait dengan ada pertanyaan tadi mengenai standarisasi untuk pemilu kada, dalam hal ini pilkada ya, pilkada serentak 2024. Izin Bapak, memang dulu di pengaturan yang lama ya, memang pengaturan untuk standarisasi termasuk logistik, kegiatan-kegiatan Pokja maupun sampai nanti pendanaan untuk tahapan-tahapan pilkada itu dulu Kemendagri. Tapi itu sudah tahun 2005 yang dulu ya. Namun sekarang pasca sudah terbitnya Permendagri nomor 54 tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Permendagri 41 tahun 2020 ini terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini ya, memang intinya bahwa standarisasi dan satuan harga itu sudah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku di APBN. Bahkan ini akan menjadi kewenangan kalau berkaitan dengan untuk hibah penyelenggara dalam hal ini KPUD ditetapkan oleh Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Pusat, yaitu standarisasi yang juga berpedoman kepada standar satuan harga ditetapkan dalam APBN. Jadi kami mungkin Kemendagri di dalam Permendagri ini sudah benar-benar ya menegaskan ini ada di pasal, kalau tidak salah pasal 7 ya, di pasal 7 dan pasal 8 nanti bisa dilihat pasal 7 itu yaitu Permendagri 54 2019 ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Nah itu saya kira Pak, jadi memang standarisasi untuk kebutuhan-kebutuhan nanti, termasuk tadi yang menyinggung bagaimana kalau nanti dananya terjadi pemilihan ulang atau lanjutan, atau yang kita kenal dengan PSU dan PSSU ya, kalau dulu juga sudah diterapkan sebenarnya pilkada sebelumnya. Nah itu sebenarnya menjadi beban APBD dalam konteks ini. Maka sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi ini, karena kita mungkin tidak tahu persis apakah terjadi PSU ini kan harus diantisipasi. Maka saran kami memang anggarkan antisipasinya di dalam kalau kita mencadangkan itu di BTT. Jadi memang 2023-2024 ini agak dibesarkan memang angka BTT-nya, belanja tak terduganya, untuk mengantisipasi manakala nanti terjadi yang namanya seperti halnya tadi yang disinggung, pemilihan ulang, termasuk juga mungkin pemilihan lanjutan, PSU, PSSU, hasil putusan MK dan seterusnya.
Itu diantisipasi. Nah itu mungkin saran kami Pak. Nah kemudian juga kalau memang apa bisa nggak misalnya tadi mungkin kalau boleh kami pertegas pertanyaannya tadi sebenarnya apa bisa nggak didanai dari APBN misalnya untuk tambahan dalam rangka misalnya pilkada serentak yang dilaksanakan misalnya untuk lanjutan ataupun pemilihan suara ulang itu. Nah itu dulu memang sudah banyak ditanyakan. Silakan kalau mau memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Namun kami juga harus mempertanyakan siap nggak APBN karena APBN kan sebenarnya di undang-undang tentang pemilu termasuk juga pilkada serentak ini dapat APBN itu dapat. Nah tergantung kemampuan keuangan negara. Nah itu mungkin Pak. Baik. Namun selama ini untuk mengatasi ini existing kita sudah berlangsung termasuk terjadi pemilihan ulang, putusan MK dan seterusnya itu memang didanai dari APBD. Itu nanti tinggal mengadendum NPHD-nya saja. Disesuaikan dengan kebutuhan, bahkan nanti mungkin dibahas tentunya dengan TAPD. Nah ini peran TAPD sebenarnya. Nanti dalam pembahasannya tinggal nanti NPHD-nya itu sepakati antara kepala daerah dengan penyelenggara ataupun pengawas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya kira itu dulu yang bisa Terima kasih untuk menjawab. Ditunggu pedomannya yang tadi itu Pak, dan mudah-mudahan di pendampingannya nanti sebetulnya kita juga bisa dengan Apexi Pak. Tahun lalu dengan Bina Keuda itu kan Apexi melakukan coaching klinik. Hampir setiap hari masing-masing 5 kota per Komwil dan semuanya puas bertanya ke teman-teman di Keuda. Mudah-mudahan besok kita juga kalau sudah ada regulasi dan pedoman dan lain-lain, pendampingannya bisa kita intenskan melalui Apexi maupun Bapak langsung ke daerah. Selanjutnya mungkin dari BPKP dulu boleh Pak ya, sementara nanti apa ada rambu-rambu atau apa yang atau catatan ke Bapak tadi yang kena, boleh silakan dulu Pak. Silakan Pak Raden Suartono. Baik, terima kasih. Bapak sekalian, menjawab pertanyaan masukan dari Bapak-Bapak sekalian, meskipun tidak secara khusus disampaikan kepada kami, pada prinsipnya kami BPKP dan seluruh jajaran perwakilan BPKP di seluruh provinsi siap untuk mengawal Bapak Ibu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola atau governance, kemudian efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian dari berbagai aspek, sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan kami terbuka untuk diskusi dengan teman-teman kepala perwakilan yang ada di setiap provinsi. Secara khusus tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua Apexi, seingat kami TP4D kalau nggak salah secara resmi sudah dibubarkan, bahwa APH tetap melakukan pengawasan. Menurut hemat kami mestinya dalam konteks untuk menjamin bahwa pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami tangkap. Dari sisi ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah preemptif, yang kedua preventif, dan yang ketiga represif tapi untuk preventif. Preemptif kami lebih fokuskan kepada sedini mungkin kami memberikan pemahaman atas tata kelola, pengendalian risiko, dan mitigasinya, termasuk mitigasi atas terjadinya fraud dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi yang kedua preventif, yaitu bagaimana untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melakukan pengawasan-pengawasan
yang sifatnya konsultatif dan pendampingan serta bimbingan teknis. Selanjutnya yang ketiga, represif dalam artian BPKP melakukan pengawasan dalam bentuk audit investigatif, pemberian keterangan ahli atau bantuan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum dalam rangka untuk preventif itu sendiri. Intinya itu. Pada prinsipnya kami BPKP baik di pusat maupun di perwakilan siap untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dia masih. Terima kasih Pak Raden Suartono. Pak Direktur, ada beberapa tadi Bapak sudah mencatat. Silakan Bapak yang terkait juga dengan Pak Setdijen tadi. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih tadi Bapak pertanyaannya. Kayaknya Bapak Osma yang nanya, Ibu enggak ada nanya tadi kayaknya nih. Mungkin saya langsung ke poin beberapa yang ditanyakan tadi. Terutama yang teknis ya Bapak semua. Saya catat tadi masukan. Dan kami paham Pak ini memang masa transisi. Dan sekarang peraturan Menteri Keuangannya sedang disiapkan. Dan kami akan akomodasi masukan tadi, artinya semua regulasinya kami coba buat lebih sederhana Pak, lebih gampang dimengerti. Sehingga tadi nanti tidak menyulitkan Bapak Ibu semua dalam pelaksanaan penyaluran DAU-nya. Jadi itu jadi perhatian kami. Kemudian yang selanjutnya tadi ada pertanyaan, sebaiknya DAU-nya dibalikin lagi seperti yang, karena 2019 kan cukup gede ya Pak ya. Totalnya kan 400 triliun. Jadi mudah-mudahan Pak ini kan kondisi juga mudah-mudahan sudah membaik. Tetapi mungkin saya ingin catat gini Bapak Ibu semua. Kan kita punya DBH dana bagi hasil Bapak Ibu semua. Tentunya dana bagi hasilnya juga harusnya, ini kan peran Bapak Ibu semua nih dana bagi hasil, terutama dana bagi hasil pajak. Nah ini bisa ditingkatkan lah yang dana bagi hasil ini dengan bekerja sama dengan kanwil pajak yang ada di daerah. Ini kebetulan biasanya izin Pak Ketua Umum, saya usulkan dalam setiap kegiatan. Bukan dari sini memang, live-nya dari sana. Iya. Mungkin bisa diundang nih untuk hadir di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin kegiatan Bapak Ibu semua di daerah, mungkin perlu diajak juga nih kalau termasuk dalam Forpinda juga supaya bisa sharing dan Enggak ada saya konek apa-apa, koneknya di situ soalnya. mengejar tadi pasien itu bisa masih Tunggu dulu Bu, tunggu tenang. terkait dengan apa tadi dengan Iya, terus. Perda ya. Catat Perda. Ini PP-nya memang sedang disusun Pak. Karena memang harus dicolokai di sini. Kami lebih fokus pada undang-undang Dioper PPN. begitu. Nah, ini sekarang Harus begitu. PP-nya sudah selesai di uji publik dan mudah-mudahan nanti bisa cepat segera, khususnya yang PP untuk KUPRD Pak, yang pajak daerah dan retribusi. Mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak lama bisa dibawa ke Seknek. Kemudian DID yang terakhir DID. Nah DID memang Bapak Ibu semua di 2022-2021 itu ada kan DID yang diberikan di tahun berjalan. Artinya dari sana enggak tahu. Evaluasi penilaiannya itu di tahun berjalan. Mana teman enggak tahu pengaturannya dia. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu indikatornya. Kenapa diubah? Tadi sudah bagus. Produk dalam negeri, inflasi. Tadi sudah bagus. Kenapa diubah lagi? Yang kemarin ada vaksinasi. Nah ini memang indikatornya sebetulnya sudah diumumkan lewat surat. Nah ada satu lagi DID yaitu apa yang tidak mengerti saya. Data tahun lalu. Nah data tahun lalu ini sudah dialokasikan, tetapi mungkin perlu jadi perhatian bagi Ibu semua bahwa mekanisme untuk seleksi DID ini agak memang sangat-sangat ketat Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau ngomong lagi dioper lagi. Misalnya itu di kinerja di sini Pak? Enggak tahu kan lagi. Harus ada lulus dulu di 5 tahun berturut-turut. Ya udah memang. Mbak tadi bilang balance-nya memang harus dicabut dulu. Tanggal penyampaian perda. Bukan masalah balance, masalah output. Desember. Kemudian yang ada beberapa ketentuan yang lain. Jadi ya, makanya Ibu semua ini memang kalau kinerja Bapak Ibu semua di sektor kita bingung juga kalau ngomong tapi kalau tidak lulus di saringan yang pertama ini nggak dapat
nggak dapet DID-nya Bapak Ibu semua. Jadi mohon itu jadi perhatian. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan Pak. Terima kasih Pak. Sama tadi sama-sama menjanjikan pedoman dan pendampingan nanti supaya kita lebih bisa smooth ya dalam implementasinya. Selanjutnya narasumber dari Kemenpan Pak Alex ini Pak Deputi, silakan Bapak. Terima kasih Pak Lius. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan ASN ini memang persoalan yang kompleks. Saya juga percaya Bapak Ibu mungkin menerima warisan yang diberikan oleh pendahulunya begitu ya. Dan pendahulu Bapak Ibu menerima warisan. Bisa begini, kasih lagi satu kalau ada semua lagi besok deh. Pertanyaannya adalah apakah kita mau selesaikan ini atau mau kita wariskan lagi kepada penerus kita? Itu pertanyaan nomor satu. Ya. Kedua, produk undang-undang ini kan bukan produk pemerintah saja. Pemerintah bersama-sama dengan bisa ini pakai pindah-pindah begini setengah mati. Untuk menjadikan ASN kita profesional dan sejahtera. Jadi profesional dan sejahtera itu amanat Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Di situ sudah diberikan ruang. Kalau Bapak Ibu butuh pegawai tetap, rekrut namanya PNS. Kalau Bapak Ibu butuh pegawai dengan perjanjian kerja tertentu, rekrut namanya P3K. Di luar itu jangan ada nama lain, itu amanat undang-undang Bapak Ibu. Saya ini P3K sekali lagi, berarti Pak Menpan butuhnya cuman waktu tertentu. Kalau waktunya udah selesai, Pak Menpan bilang, udahan Lex gitu ya, gua rekrut orang lain lagi. Begitu undang-undang mengaturnya. Persoalannya adalah Bapak Ibu punya keterbatasan. Ada anggaran yang terbatas, sehingga lahirlah honorer yang bersedia dibayar ala kadarnya. Padahal kawan-kawan ini bekerja untuk negara, apalagi tadi ada yang prioritas. Kami di Menpan RB menyatakan kalau itu adalah prioritas, negara harus menyediakan anggarannya dong. Itu komitmen kita. Sekarang ayo kita tetapkan bersama-sama yang prioritas itu apa. Lalu muncul guru. Kami todong dong Kementerian Keuangan. Guru ini prioritas bukan? Iya, sediakan dong anggarannya. Nakes prioritas bukan? Sediakan dong anggaran. Jadi kami sebetulnya sudah jalan dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan, bahwa karena ini adalah pelayanan publik, pelayanan dasar adalah prioritas, harus kita sediakan dong anggarannya. Tapi jangan dibuat semuanya prioritas dong. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ayo kita definisikan lagi. Apalagi nih? Damkar. Oh, damkar itu prioritas. Ayo dong. Ya kan anggarannya begitu. Itu komitmen kami di Kemenpan RB. Tetapi juga kan tahu ya, non ASN ini ada 4 sumbernya. 1 ada kebutuhan. 2, ada kerabat yang lagi nganggur di rumah, daripada nganggur jadi honorer dulu aja, sampai nanti ada formasinya. 3, ada janji-janji kampanye, kalau saya terpilih nanti saya akan angkat ASN-nya sekian ribu. 4, ada urusan dagang di sini. Kalau mau jadi honorer, dagang Pak. Ini maaf, saya ada data terbaru, untuk namanya masuk ke dalam daftar non-ASN, 15 juta dimintain uang. Jadi kita sama-sama tahu nih sumbernya juga ada 4 begitu. Nah terkait sumber yang pertama, yang tahu kebutuhan daerah tentu daerah. Dan selama ini kan proses pengusulan formasinya kan memang daerah yang mengusulkan. Pan RB cek anggarannya ke keuangan, baru kemudian kita setujui anggarannya. Enggak, Bapak minta guru, kami kasih damkar, nggak mungkin itu. Tapi kalau Bapak minta 5 guru, kami kasih 3 guru mungkin. Karena anggarannya bilangnya cuma ada 3 begitu. Jadi nggak mungkin ada Bapak Menpan RB menetapkan formasi tidak sesuai dengan permintaan Bapak. Kalau jumlahnya mungkin, karena keterbatasan anggaran. Jadi mohon maaf, saya koreksi ya, jangan sampai ada kesan Menpan RB menetapkan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang mengusulkan Bapak sendiri, kami memverifikasi jumlahnya. Nah karena itu saya menyatakan, ayo kita fokus ke solusinya.
Karena jangan sampai ada dikotomi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan ini. Kita ini satu pemerintah, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan bahkan menurut kami persoalan non-ASN ini bukan hanya persoalan pemerintah, ini persoalan negara. Karena undang-undangnya dibuat bersama DPR dan konstituen kita bukan sekedar konstituennya DPR, tapi 273 juta rakyat Indonesia yang menuntut pelayanan publik yang lebih baik dari kita. Jadi kami kira kita sudah di tracknya bahwa belum selesai tuntas tahun depan, ya kita memahami ada realita di lapangan. Tapi paling tidak semangat kita satu dulu Pak, bahwa ini harus diselesaikan. Karena yang paling gampang adalah mewariskannya kepada pemerintah kota berikutnya. Ya udah nanti wali kota berikutnya aja nyelesain, jangan kita gitu. Apalagi buat saya Pak, buat saya paling gampang ditunda saja, biar nanti deputi setelahnya aja yang beresin, bukan saya cuman kontrak doang kok gitu. Nah saya mengimbau mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo, makanya kami mengusul Pak Menteri nanti bikin SK tim penyelesaian ini. Kami sudah dapat nama dari Pak Ketua, dari Pak Bima Arya, nama-nama dari Apexi, kami juga sudah dapat nama-nama dari Apkasi, kami juga sudah dapat nama-nama dari APPSI. Kemarin agak lama nunggu APPSI Pak, karena Pak Gub DKI mau lengser, lalu ketuanya beliau. Jadi kemarin butuh waktu untuk SK ini. Tapi sekarang sudah di meja Pak Menteri, insya Allah dalam waktu dekat Pak Menteri tanda tangan SK-nya. Ayo kita rumusin sama-sama solusinya. Kalau belum selesai 100%, paling tidak yang kita warisin ke pemerintah berikutnya, sisanya Pak. Jangan malah kita tambah jumlahnya Pak. Ya, yang tadinya cuma 60.000 kita warisin 1 juta lebih gitu ya, rasanya nggak fair juga. Saya kira itu dari saya Pak Direk, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin masih banyak persoalan, tapi sengaja tidak saya simpulkan untuk yang sesi kita ini, karena tim direktorat, tim panitia sudah mencatat Pak Wali, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi amunisi kita untuk 3 saluran advokasi kebijakan kita ke pemerintah. 1 tadi bisa bersurat langsung ke Pak Menteri, 2 kita biasanya audiensi dan tatap muka langsung, ataupun formal melalui komwil-komwil, kalau enggak dengan saluran kita membuat forum-forum lagi gitu. Kami ada forum kepala Bapeda, ada forum sekda hari ini, tapi nanti juga ada komwil-komwil, mungkin bisa coaching klinik dan lain-lain. Yang terakhir tentu tadi opini publik, tentu dengan sesuatu, dengan fakta, data yang akurat dalam rangka saling bersinergi dengan pemerintah pusat mewujudkan, merealisasikan regulasi ini. Bapak Ibu, besok juga ada event yang sebenarnya sangat berguna buat Pemkot. Kalau tadi kita membahas spending government, kita juga besok bisa membahas investasi, membahas tentang spending government. Sudah hari ini, besok bisa kita bahas tentang investasi, ekspor impor di tingkat kota, pertumbuhan ekonomi di tingkat kota, juga tingkat konsumsi produk-produk unggulan kota masing-masing dalam sesi-sesi yang nanti ada. Besok kalau nggak salah ada Pak Menteri Investasi juga bisa, OSS dan lain-lain. Ini persoalan juga yang tadi sempat kita sengkarut yang ada di kota itu bisa kita angkat di Makassar pada 1-2 hari ini. Saya mohon maaf jika dalam membawakan forum ini suatu tugas yang tidak ringan tentunya. Mohon izin, ini peserta high profile semua, VIP semua ini. Para sekda, lokomotif pemerintah kota seluruhnya yang mengawal keberlanjutan dari apapun dinamika politik lokal kita. Syukur juga para wali kota yang masih standby. Terima kasih kepada pejabat wali kota ataupun wali kota yang masih standby. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, untuk narasumber, para sekda, asisten, para kepala dinas KPD terkait. Saya tutup, mohon maaf sekali lagi dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi talk show dengan narasumber yang luar biasa yang telah dimoderatori oleh Bapak Alwis Rustam. Dan selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata kepada para narasumber. Untuk itu kami persilakan untuk menuju ke panggung tengah, dan juga saya turut mengundang untuk bersiap-siap kepada Ketua Dewan Pengurus Apexi, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto, yang akan didampingi oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Mumanto, untuk menyerahkan cindera mata
kepada para narasumber. Cenderamata ini diserahkan untuk para narasumber yang hadir secara offline. Sayangnya Sesdijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan MSc Dev tidak hadir pada kesempatan ini. Mungkin nanti akan langsung diberikan ke alamat beliau. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita sama-sama menyaksikan penyerahan cenderamata kepada para narasumber kita. Yang pertama Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Kemudian berikutnya kepada Deputi Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP Bapak Raden Soehartono SE MAK CA QIA CPA CG CAE. Dan yang terakhir kepada Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Bapak Adrianto SEMM MA PhD yang langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, kami persilakan kepada para narasumber untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan bersiap-siap. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama mengikuti sesi press conference. Di panggung utama akan hadir Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto bersama dengan Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang akan sama-sama kita saksikan mengikuti sesi press conference. Silakan untuk para rekan-rekan media boleh menuju ke area panggung tengah. Baik, teman-teman media, tadi kita mendengar banyak hal bagaimana pemerintah kota akan memberikan masukan dan juga akan melakukan evaluasi karena banyak juga hal yang masih menjadi catatan dari kami. Tapi pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada publik. Tidak, tadi itu audionya tidak mau sampaikan bahwa harus begitu, pindah-pindah. Kebutuhan dana kelurahan, alhamdulillah terrealisasi. Jacknya harus pindah. Sampaikan ya, jadi di 2023 tahun depan, insya Allah. Nanti kita bahas lagi. Yang selama ini kita tunggu. Anggaran kelurahan ini yang dialokasikan melalui DAU pernah turun di tahun 2019 dan tahun 2020. Berhenti karena terjadi juga refocusing COVID dan lain-lain, tetapi kami suarakan terus bersama teman-teman wali kota karena kita lihat ya, ada kota-kota yang juga bersanding dengan desa-desa. Jadi desanya dapat, kotanya tidak. Nah, jadi alhamdulillah tidak bisa begitu soalnya ini karena tidak ada info bahwa itu sangat relevan ketika semua kota menghadapi ancaman resesi. Itu bilang tidak bisa disuarakan. Harusnya bisa kalau begini. Harusnya bisa. Tetapi juga janji dan sangat relevan. Jadi ini berita baik untuk kota-kota Indonesia. Dana kelurahan alhamdulillah akan turun di tahun 2023. Jadi terima kasih untuk Ibu Menteri Keuangan, terima kasih juga untuk Pak Mendagri. Pak Adrianto bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak Bima. Jadi teman-teman wartawan, saya ingin menegaskan bahwa di 2023 di dalam DAU yang sudah kita anggarkan ada anggaran dana kelurahan. Jadi senilai 1,7 triliun secara total seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa digunakan secara baik dan tentunya nanti juga bisa berharap banyak bahwa kota-kota atau kelurahan kita bisa semakin baik pelayanan publiknya yang ada di daerah masing-masing. Aman, tapi belum jadi tempatnya. Situ kan? Ini biasa gitu. Saya sudah selesai. Jadi masalah dengan Pak Andika, tidak ada.
Berarti besok sebentar malam. Ya sebentar, tapi kan nggak bisa dilanjut karena ribut kalau dikerja. Oh, oke. Oke, siap. Itu. Aman saya. Aman Pak, daftar mana sama Pandi kali. Sudah ini ada file barunya itu. PP yang di grup. Karena ya. Sudah selesai. Yang ini? Iya. Yang ini? Iya. JPEG ini? Iya itu yang dia JPEG 360. Oh, belum bisa ini berarti harus di copy ke ini. Ya nanti saya coba karena file jangan kasih ke siapa? Panji. Film tes tadi malam. Iya. Bapak lihat. Bapak di sini sampai jam berapa? Saya di sana saya di jam berapa? Di sini sampai jam 1:30 jam 1. Putar di sini. Jangan. Di sana pian. Tidak aja kita ini. Apanya? Kita yang ini. Kita tak ke situ. Oh, nggak ada masalah. Biar begitu dulu. Masih konferensi orang. Asik. Biar misalnya. Belum jadi ini saja tadi jam jadi. Ada diskomunikasi. Apa Nathan alat nyambung kita sama Wisma. Hanya begini jadi. Udah di bawah itu kan mobil, nggak di bawah dia, mobil dia belum tahun beda mobil dia. Iya. Bukan dari di bawah di sini. Itu juga sudah menjual itu. Itu sih musuh. Macam tenang kalau ada apa-apa saya ketahui informasi dari kita. Baik, demikian tadi sesi press conference yang ditutup dengan penjelasan terakhir dari Bapak Wali Kota Makassar selaku tuan rumah penyelenggaraan Rakernis Apeksi dan Makassar Investment Forum 2020. Dan untuk para pendamping yang juga sekolah itu melaksanakan daerah pada hari 20 masing-masing dari